Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Special Chapter Alas Buto Antasena Mahendra, Tabir Masa Lalu. Cerita ini masih ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa follow IG Portal Dimensi juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Special Chapter Alas Buto Antasena Mahendra, Tabir Masa Lalu. Angin malam berembus pelan membawa hawa dingin yang merayapi kulit. Puing-puing bangunan yang hancur bertebaran di sekeliling. Sisa-sisa dari pertempuran dahsyat yang baru saja berakhir. Asap tebal masih membumbung ke langit, menutupi bintang-bintang yang biasa bersinar terang. Di tengah reruntuhan itu, Mahendra dan Juna berdiri bersama Buto Jolo, melihat ke sekeliling dengan perasaan campur aduk. Mereka baru saja mengalahkan Surogandru, salah satu panglima dari Segoro Gede. Namun hati mereka tidak sepenuhnya tenang. Surogandru memang kuat, namun dia hanyalah alat dari kekuatan yang lebih besar dan jahat, yaitu Basukolo. Basukolo adalah makhluk yang penuh tipu daya, menebarkan kegelapan dalam hati manusia, mengaburkan batas antara benar dan salah. Mahendra dan Juna mendengarkan dengan seksama suara Buto Jolo yang berat dan dalam, memberikan kesan misteri yang semakin membuat mereka penasaran. Dengan bisikan halusnya, Basukolo memanipulasi pikiran, membujuk manusia untuk berpaling dari jalan yang benar. Dia menjadikan kemusyrikan dan kesesatan tampak menggoda, menggantikan kebajikan dengan kejahatan. Tipu dayanya bukanlah hal yang mudah dikenali, sebab dirinya bersembunyi di balik godaannya tampak manis, namun membawa kehancuran, mengarahkan jiwa-jiwa yang lemah ke dalam jurang kegelapan tanpa akhir. Tapi Yai, mengapa Yai baru mengatakan ini padaku sekarang? Ingatanku tersegel bersama kekuatan sejatiku, Sena, dan hanya mengingat beberapa kejadian saja. Maka dari itu aku baru bisa mengatakannya padamu sekarang. Kalau begitu tolong beritahu aku semuanya, Yai. Apa yang terjadi di masa lalu dan mengapa Astana Loka dan Astana Bumi bekerja sama dengan Segoro Gede? Bagaimana Basukolo bisa menciptakan kekacauan di dua kerajaan tersebut? Rasa penasaran terhadap apa yang terjadi di masa lalu semakin menggelayuti pikiran Mahendra. Juna yang berada di sebelahnya juga menjadi penasaran. Buto Jolo menyebut kerajaan Astana Bumi, berarti ini ada hubungannya dengan leluhurnya. Siapa Pati yang mengalahkan Prabu Tirtayasa, dan mengapa hal ini juga berhubungan dengan Segoro Gede? Jolo Gandru menarik nafas panjang, rambutnya yang berkobar mulai kembali ke wujud normalnya, tubuhnya juga sedikit mengecil. Mungkin ceritanya akan panjang, tapi aku singkat ke intinya saja. Jolo Gandru mulai bercerita dulu saat dirinya belum bertemu dengan Eyang Sena. Ia adalah pemimpin dari ras Buto di Alas Buto Ringin. Surogandru sendiri juga termasuk dari bagian keluarganya. Namun karena keangkuhan dan rasa ingin berkuasa, dirinya pergi meninggalkan Alas Buto Ringin untuk meningkatkan kekuatannya lagi dan akan kembali mengalahkan Jolo Gandru. Aku tidak mengira kalau dirinya ternyata memilih bersekongkol dengan setan terkutuk itu.
Suatu hari Surogandru kembali mendatangi alas Butoringin. Terjadi pertarungan di antara mereka. Surogandru menggunakan kekuatan yang ia dapat dari Basukolo, sang pemimpin dari kerajaan gaib Segoro Gede. Saat itu Butojolo belum kalah dan ingin menggunakan kekuatan sejatinya untuk melawan kekuatan hitam Surogandru. Tapi saat baru membaca mantra, tiba-tiba dari belakang ada sesosok berjubah hitam yang menancapkan paku hitam di lehernya. Kekuatan Surogandru tertahan oleh energi paku hitam tersebut. Kepribadianku berubah saat paku itu menancap di tubuhku. Emosiku menjadi tak terkendali, hanya berfokus pada kehancuran. Mereka memanfaatkan itu untuk membuatku mencari tumpal dan menyebar ketakutan di antara manusia. Seperti apa wujud dari Basukolo itu, Yai? Mengapa bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Basukolo bukanlah setan biasa. Belum ada yang tahu wujud aslinya seperti apa. Dirinya dapat berganti wujud dengan menjadikan orang yang ingin ia jadikan wadah. Setiap kali wadahnya dikalahkan, dirinya akan mencari wadah baru. Mahendra terdiam mencoba menyusun kepingan informasi yang belum ia dengar dari Ki Aji Boyo. Berarti benar kalau Raden Mudrosena hanya menjadi wadah bagi demi terkutuk itu. Ki Aji Boyo memang pernah menyebutkan hal tersebut, tetapi Mahendra masih ingin memastikan kebenarannya. Benar, Sena. Dia menjadikan Raden Mudrosena, anak dari Raja Astana Loka, sebagai wadah. Dirinya memanfaatkan kekuatan Prabu Rekso dan kemampuan batin Trah Jayandaru yang mengalir di tubuhnya. Itu membuat dirinya menjadi lebih sulit untuk dikalahkan. Dengan memiliki kekuatan raja dan darah dari Trah yang memiliki ilmu batin tinggi, Basukolo menjadi hampir tidak terkalahkan. Kecerdikannya dalam memanfaatkan segala hal yang menguntungkan membuatnya semakin berbahaya. Juna yang sejak tadi diam akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Rasa penasaran sudah menghantui pikirannya, terlebih lagi kerajaan Astana Loka memiliki ikatan dengan Astana Bumi. Bagaimana dengan kerajaan Astana Loka dan Astana Bumi, Yai Buto? Mengapa mereka bersekongkol dengan Segoro Gede? Pada zaman itu prinsip hidup adalah siapa yang kuat, dia yang akan mendapatkan segalanya. Maksud Yai? Di zaman dulu, peperangan menjadi jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Kerajaan-kerajaan saling beradu kekuatan demi mempertahankan kekuasaan dan kehormatan. Mereka tak segan-segan mengorbankan nyawa demi mencapai tujuan. Perseteruan dan aliansi tidak jarang berubah seiring waktu, tergantung siapa yang memiliki kekuatan lebih besar. Basukolo memanfaatkan peluang dalam kekacauan ini untuk kepentingan pribadinya. Lalu, bagaimana Basukolo bisa memanfaatkan Prabu Rekso dan Prabu Tirtayasa? Dengan hasutannya, Basukolo berhasil meyakinkan mereka bahwa dirinya ingin membantu mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Kedua raja itu terbuai oleh kata-katanya. Akhirnya mereka bekerja sama untuk memperluas wilayah kekuasaannya dengan menindas, membunuh dan memperbudak setiap wilayah yang ingin dikuasai. Kedua kerajaan itu berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi tidak menyadari bahwa itulah yang diinginkan Basukolo. Kehancuran, kematian, dan kesengsaraan serta kesesatan. Selain itu, dirinya juga menunggu wadah baru yang pantas dan menambah kekuatannya dalam membuat kekacauan di alam manusia. Jadi benar, kalau dalang dibalik pembantaian Trah Jayandaru adalah hasutan dari Basukolo. Benar, Sena.
Ada salah satu abdinya yang diperintahkan untuk menghasut Prabu Reksa. Lalu siapa pati yang mengalahkan Prabu Tirtayasa? Pati itu bernama Pati Koloagni. Baktar Sambar Petir di siang bolong mendengar nama pati tersebut membuat Arlingga dan Mahendra seketika saling tatap dengan ekspresi terkejut. Pati Koloagni pemilik keris jagal mayit. Arlingga khawatir Butojolo mengangguk. Mahendra kembali mengingat kata-kata Pati Kolo saat berhadapan dengannya. Dulu kami pernah berhadapan dengannya dan berhasil mengalahkannya. Aku tidak menyangka kalau raja yang direbut olehnya adalah leluhurmu, Juna. Juna terdiam merenungi segala penjelasan yang baru saja ia dengar. Ketegangan, kebingungan dan rasa penasaran bercampur aduk dalam pikirannya. Jadi, Pati Koloagni mendapatkan kekuatan dari Segoro Getih. Mahendra mengangguk menatap Juna dengan penuh pengertian. Benar, dia mendapatkan kekuatan di kerisnya saat melakukan pertapaan di Segoro Getih. Itu membuatnya menjadi salah satu pati terkuat yang pernah ada. Situasi menjadi hening sejenak, hanya terdengar suara nafas mereka yang berat. Masing-masing larut dalam pikiran mereka sendiri tentang kejadian yang baru saja terungkap. Sebaiknya kita akhiri pembicaraan kita kali ini. Lain kali kita bahas lagi. Ada yang perlu aku urus di alas Butoringin, dan kalian juga lebih baik urus mereka lebih dulu. Jolo Gandru menunjuk ke arah puing-puing bangunan yang masih utuh. Mahendra dan Juna menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Jolo Gandru. Di sana, roh penduduk desa Randu Kidul menatap mereka dengan penuh harapan. Mahendra menoleh ke arah Juna yang seketika dibalas dengan sebuah anggukan. Mereka lupa kalau ada jiwa-jiwa yang harus mereka tenangkan. Aku ingin ke alas Butoringin untuk membebaskan teman-temanku dari pengaruh Surogandru. Baiklah, Yai. Aku akan menemui dirimu di sana jika semua urusan sudah selesai. Jolo Gandru berdiri dari duduknya, segera beranjak menuju kegelapan hutan. Mahendra, Juna, dan Arlingga masih berdiri di sana menatap kobaran api yang masih membakar beberapa bangunan. Seharusnya kita minta bantuan Jolo Gandru dulu untuk memadamkan api di sini. Tidak perlu, Ndra. Juna melangkah maju mengeluarkan pusaka Bajragada miliknya. Mahendra menatap bingung dengan apa yang akan dilakukan Juna. Kamu mau ngapain, Juna? Juna tidak menjawab. Dirinya mengangkat pusakanya ke langit seraya membaca sebuah mantra. Awan hitam seketika menggumpal di atas mereka. Tetesan air perlahan mulai turun, hingga lama-kelamaan menjadi deras. Hujan. Mahendra takjub pada Juna, tidak menyangka kalau dirinya mampu membuat hujan. Desa Randu Kidul yang sebelumnya terlihat seperti lautan api mulai padam. Kepulan asap dari kayu yang terkena air mulai menghiasi tempat mereka. Juna menurunkan pusakanya, hujan seketika berhenti. Asapnya membuat sesak. Juna kembali membaca sebuah mantra sembari mengayunkan pusakanya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus membawa kepulan asap itu pergi. Untuk yang kesekian kalinya, Mahendra terpukau dengan kemampuan Juna. Arlingga mendekat menyentuh bahu Mahendra. Juna tidak hanya bisa memanggil petir dan kabut, namun hujan dan angin juga adalah salah satu kemampuan pusakanya itu. Dari balik kegelapan puing-puing bangunan, roh-roh yang masih berkeliaran mulai menampakkan diri. Mereka datang tidak hanya dari arah puing, namun juga dari arah di mana Surogandru sebelumnya dikalahkan. Muncul beberapa roh yang entah dari mana asalnya. Bayu, roh anak kecil yang Mahendra kenal, berlari dari arah bangunan di mana Aswan berada. Mereka bertiga menoleh ke arah anak itu yang terlihat begitu senang. Dengan antusias Bayu bertanya, "Apa kalian sudah berhasil mengalahkan raksasa seram itu?" Mahendra berjongkok menyamakan tinggi dengan anak itu lalu mengelus kepalanya. "Iya, kami sudah mengalahkan raksasa seram itu, Bayu. Kamu tidak perlu takut lagi.
Berarti aku bisa ke rumah baru bersama Bapak dan Simbo. Wajah Mahendra menjadi datar, khawatir apabila orang tua Bayu melebur bersama Surogandru. Ia menoleh ke arah beberapa roh yang muncul dari tempat Surogandru dikalahkan, memastikan apakah orang tua Bayu berada di sana atau tidak, hingga tiba-tiba, "Bayu!" Suara seorang wanita yang sudah sedikit berumur memanggil nama Bayu. Spontan mereka menoleh bersamaan ke arah suara itu berasal. Bayu maju selangkah di depan Mahendra, matanya menatap lurus ke depan. Terlihat sosok wanita melangkah berdampingan dengan seorang pria. Itu... Mata Bayu berkaca-kaca saat melihat sosok yang selama ini ia cari, yaitu kedua orang tuanya. "Bayu, apa itu kamu, nak?" "Simbo! Bapak!" Bayu segera berlari ke arah mereka sambil merentangkan kedua tangannya. Ibu dan bapaknya seketika berjongkok menyambutnya dengan rentangan tangan juga. Bayu memeluk erat kedua orang tuanya, air mata kesedihan membasahi wajah mereka bertiga. Tanda rasa rindu yang sudah begitu mendalam. "Bayu kangen sama Bapak dan Simbo." "Kami juga kangen sama kamu, nak. Apa yang terjadi sama kamu?" Bayu melepaskan pelukannya, menyeka air mata dengan tangannya. "Bayu nyariin Simbo dan Bapak, tapi tidak ketemu. Bayu lari keluar, tapi tiba-tiba ada yang meledak. Setelah itu Bayu tidak tahu apa-apa lagi. Bayu takut." "Ya Gusti, maafkan Simbo dan Bapak ya, nak. Sudah ninggalin kamu sendirian." "Bapak juga minta maaf ya Bayu, karena tidak bisa jaga kamu." Bayu mengusap air mata kedua orang tuanya. Meski sedang dalam keadaan sedih, anak itu mencoba tegar dengan apa yang terjadi kepadanya. "Tidak, Simbo dan Bapak tidak salah. Sekarang Bayu senang bisa bertemu lagi. Dan Mas yang di sana mau membantu kita ke rumah baru. Jadi kita bisa bersama-sama lagi." Bayu menunjuk ke arah Mahendra, Juna, dan Arlingga yang menatap penuh haru dengan apa yang mereka lihat saat ini. Dari arah puing-puing banyak roh anak kecil, parubaya, dan pemuda yang juga menghampiri sosok-sosok yang datang bersama kedua orang tua Bayu. Mungkin mereka juga adalah keluarga yang menjadi tumbal kekejaman Surogandru. "Ayo, kita hampiri mereka." Mahendra mengajak Juna dan Arlingga menghampiri jiwa-jiwa yang masih belum tenang. Semua mata seketika beralih ke arah mereka bertiga. "Kalian tidak perlu menderita lagi. Ketakutan, kehilangan ataupun kesakitan yang kalian terima akan hilang setelah jiwa kalian tenang. Izinkan kami membantu kalian untuk memperoleh kedamaian di alam yang seharusnya." Satu persatu dari mereka mengangguk setuju seraya saling bergandeng tangan dengan keluarga masing-masing. "Ayo Juna, Lingga, kita bantu mereka." Mahendra memanggil tombak Madusena, Juna mengeluarkan pusaka Bajragada, dan Arlingga menarik pusaka belati Kudrawinata dari sarungnya. Mereka bertiga saling tatap menyiapkan diri sebelum membaca sebuah amalan. Sembari mengangkat pusaka masing-masing, sebuah amalan mulai dilantunkan secara bersamaan. Satu persatu pusaka mereka bersinar terang. Roh warga desa terpejam, tubuh mereka mulai memudar. Senyuman merekah dari wajah warga Randu Kidul yang menjadi korban. Beberapa dari mereka melambaikan tangan dengan mengucapkan terima kasih hingga lama-kelamaan menghilang meninggalkan asap putih yang mengarah ke langit. Sebelum menghilang sepenuhnya, Bayu mendekat ke arah Mahendra, Juna, dan Arlingga untuk mengucapkan kata-kata terakhir. "Mas, terima kasih banyak sudah menepati janji. Bayu akan selalu mendoakan kalian agar selalu dilindungi dari segala macam bahaya. Bayu senang bisa mengenal Mas Sena, Mas Juna, Mas Lingga, dan Mas Aswan." "Sama-sama Bayu. Mas juga terima kasih ya. Kamu sudah mau menjaga teman Mas." Bayu mengangguk lalu menghampiri kedua orang tuanya lagi. Bayu melambaikan tangan bersama keluarganya.
Ia tersenyum bahagia bisa berpulang dengan keluarganya. Semua roh sudah kembali ke tempat yang seharusnya. Mahendra menatap ke arah langit. Matanya masih berkaca-kaca. Semoga kalian tenang di sana. Kesedihan, ketakutan, dan rasa kehilangan yang dirasakan warga desa Randu Kidul sudah hilang. Bersamaan dengan jiwa-jiwa yang mulai tenang, Mahendra merasa lega bisa menepati janjinya kepada Bayu. Dirinya berharap tidak akan ada lagi penderitaan seperti yang dirasakan warga desa Randu Kidul. Ia tahu semua ini tidaklah mudah. Tantangannya akan datang mungkin akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Namun Mahendra tidak akan menyerah. Dia akan berlatih lebih keras lagi untuk mewujudkan itu semua. Dra, bagaimana anak itu bisa tahu nama kita? Kamu sudah memberitahunya? Mahendra menoleh pada Juna, menggelengkan kepala dengan ekspresi wajah bingung. Dia sendiri juga belum memperkenalkan diri pada anak itu, apalagi untuk memberitahu nama Juna dan Arlingga. Lalu bagaimana bisa Bayu mengetahui nama mereka? Aku yang memberitahunya. Sebuah suara yang terdengar familiar muncul dari arah belakang. Mahendra, Juna, dan Arlingga saling tatap dengan melebarkan mata saat mendengar suara tersebut. Dengan kompak mereka berbalik arah ke belakang. Aswan! Itu adalah Aswan yang sebelumnya terbaring tidak sadarkan diri karena luka yang diterimanya. Mereka bertiga segera menghampiri Aswan yang berdiri sembari menjaga keseimbangannya. Meski sudah sadar, rasa sakit dari luka yang ia terima masih begitu terasa. Kamu sudah sadar, Wan? Dengan luka separah itu, bagaimana bisa tubuhmu menahannya, Wan? Ini berkat Asoka dan cincin Pancasona. Diam-diam Asoka menyatukan energinya dengan pancaran hijau cincin Pancasona untuk memulihkan diriku. Namun tubuhku tetap terasa pegal. Mungkin butuh istirahat beberapa hari lagi untuk pulih sepenuhnya. Ya sudah, lebih baik kita kembali ke desa Kencana Wungu. Mungkin Ki Ambar dan Baseno bisa sedikit membantu. Tanganku juga mati rasa. Aswan menoleh ke arah tangan Mahendra yang menggantung. Tangan kamu kenapa, Ndra? Tidak apa, Wan, hanya luka biasa. Kamu selalu berbicara seperti itu, padahal perkataanmu itu tidak sesuai dengan apa yang terlihat. Aku tahu kalau itu luka yang cukup parah. Aswan sedikit kesal. Mahendra meski menerima luka yang cukup parah selalu mengatakan kalau luka yang ia terima hanyalah luka biasa. Aswan segera melepas cincin Pancasona dari jarinya lalu mengembalikannya pada Mahendra, memaksanya untuk menggunakan cincin itu. Luka-luka yang aku terima sudah sedikit membaik. Sebaiknya kamu gunakan cincin ini untuk meredakan lukamu. Mahendra tidak bisa menolaknya. Aswan memaksa dirinya untuk menggunakan cincin Pancasona, setidaknya untuk meredakan rasa sakit dan menahan agar tidak menjadi lebih parah. Mereka berempat segera meninggalkan desa Randu Kidul yang kini menjadi sunyi. Jiwa-jiwa warga desa yang lainnya sudah tidak ada, hanya tinggal puing-puing bangunannya terbakar. Itu apaan, Ndra? Juna menunjuk ke arah tempat di mana Surogandru melebur. Di sana ada sebuah benda berbentuk batang kecil yang berkilau tertancap di tanah. Coba kita cek ke sana. Mereka berempat mengubah langkah guna memeriksa benda yang bersinar itu. Tepat saat berada di dekat benda tersebut, Mahendra dan Aswan saling pandang. Ada pancaran energi seseorang yang terasa tidak asing bagi mereka dari benda tersebut. Ini sebuah pasak. Apa mungkin Pasak Sukmo? Itu adalah pasak Sukmo yang sebelumnya digunakan untuk menyegel alas Butoringin. Jadi pasak itu berada di tubuh Surogandru. Kurasa cuma itu tempat yang aman bagi mereka. Dengan menyimpan pasak Sukmo di tubuhnya, Surogandru tidak perlu khawatir lagi. Jika ingin merebutnya, orang itu harus mengalahkan dirinya terlebih dahulu. Mahendra mendekat ke arah pasak Sukmo, memperhatikan tulisan Latin di pasak tersebut. Entah mengapa seperti ada energi kehidupan di pasak tersebut. Pancaran energinya mirip dengan milik Eyang Sena saat Mahendra bertemu dengannya. Apa mungkin benar Eyang Sena membuat pasak ini dengan jiwanya, seperti cerita yang disampaikan Badarso sebelumnya? Kenapa, Ndra?
Tidak apa-apa, Jun. Ya sudahlah, kita bawa saja pasak ini. Dengan hati-hati, Mahendra mencabut pasak tersebut dari tanah. Dia menyimpannya dengan niat untuk menanyakan hal ini pada Mbah Arya dan Mbah Seno. Kedua orang tua itu lebih peka dalam merasakan aura dari pasak sukmo dan pasti mengetahui sesuatu yang lebih mendalam. Sementara itu di desa Songgolawu, Mbah Darso tampak kebingungan dengan apa yang terjadi pada Ki Karta. Dia terus bertanya-tanya apakah Ki Karta masih hidup atau sudah menjadi tumbal Surogandru. Rasa kesal yang dulu dirasakannya terhadap Ki Karta perlahan berubah menjadi rasa prihatin. Namun Mbah Darso juga menyadari bahwa berhubungan dengan setan terkutuk selalu membawa konsekuensi berat yang harus diterima oleh Ki Karta. Mbah, Mahendra dan yang lainnya kapan kembali ke sini yo? Reza dan Kuncoro yang berada di rumah Mbah Darso terus menunggu dengan cemas. Mereka berharap Mahendra dan yang lainnya segera kembali ke desa Songgolawu dengan kabar baik, atau setidaknya jawaban di mana tumpeng 2 meter berada. Kalian istirahat saja dulu. Jika mereka sudah kembali, saya akan bangunkan. Melawan Raja Kadut pasti sudah menghabiskan banyak tenaga kalian. Tidak, Mbah. Kami masih belum begitu ngantuk. Ya Kak Coro. Iya, Mbah. Lagi pula cuma Raja Kadut, belum Raja Singo. Spontan Reza menarik rambut panjang Kuncoro hingga ke belakang. Iku penyakit kroco. Kalian berdua ini lucu sekali. Tapi saya merasa aneh dengan kodam milik Kuncoro. Sebenarnya apa keahlian kodam itu sampai saya tidak bisa merasakan kehadirannya? Reza dan Kuncoro menoleh bersamaan ke arah Mbah Darso. Kuncoro menyikut Reza dengan wajah terlihat panik, takut ketahuan kalau sebenarnya ia tidak memiliki kodam apapun. Namun Reza dengan tenang dan tatapan mantap ke arah langit menjelaskan pada Mbah Darso. Raja Kadut Putih memiliki kemampuan bersembunyi lebih hebat dari Raja Welut, Mbah. Bahkan Mahendra dan Aswanya memiliki kemampuan khusus, tidak mampu mendeteksi keberadaannya. Apa sehebat itu, Mas Reza, sampai-sampai mereka tidak mampu mendeteksi keberadaannya? Iya, Mbah. Meski tidak berpisah, namun dengan satu gigitan, orang yang terkena akan rabies. Mbah Darso tersentak tidak percaya dengan apa yang dikatakan dengan Reza. Ia mengubah posisi duduknya untuk mendengar penjelasan Reza lebih cermat. Ular bisa rabies juga, Mas Reza. Cuma Rojo Kadut yang mampu melakukannya, Mbah. Maka dari itu, tadi saya yang menangani karena takut Mbah Darso digigit terus jadi rabies. Mbah Darso mengangguk-angguk sambil memainkan jenggotnya. Sesekali matanya melirik ke arah Kuncoro yang sejak tadi hanya diam saja. Tiba-tiba Kuncoro berdiri sembari menatap ke arah depan. Ada seekor garangan yang memakan tomat di ladang depan rumah Mbah Darso. Namun saat melihat Kuncoro, hewan tersebut lari ke dalam semak-semak. Mbah Darso terkejut dengan pergerakan tiba-tiba Kuncoro. Ada apa, Kuncoro? Kuncoro berbalik dengan tangan yang masih menunjuk ke arah yang sebelumnya ia lihat. Jambat tadi tak kira ada hebat kamu. Kamu benar-benar hebat. Mbah Darso lagi-lagi memotong ucapan Kuncoro. Matanya melebar dengan menatap ke arah depan. Ada seorang pria yang berjalan menuju rumah Mbah Darso dari kejauhan. Kamu bisa merasakan ada seseorang yang ingin datang ke sini, padahal masih jauh dan gelap. Indra perasamu benar-benar kuat. Kuncoro menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, bingung dengan perkataan Mbah Darso. Reza mendekat ke arah Kuncoro lalu bertanya, apa benar dirinya sudah merasakan orang itu datang? Tadi aku lihat garangan lagi rusak tanaman, bukan orang yang datang. Kirain beneran bisa. Yowis, pura-pura aja. Udah terlanjur loh. Mbah Darso benar-benar percaya kalau Kuncoro memiliki kemampuan khusus. Padahal tidak sama sekali. Hanya keberuntungan saja yang membuatnya terlihat seperti bisa merasakan kehadiran orang yang datang. Auranya terasa tidak asing. Orang itu semakin dekat. Mbah Darso merasakan pancaran aura yang tidak asing dari orang itu.
Dirinya segera menuju halaman rumah untuk menemuinya. Reza dan Kuncoro mengikuti. Senyuman mereka saat melihat sosok yang ia kenal. Juna. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Juna, bagaimana keadaanmu? Mbah Darso menaruh kedua tangannya di pundak Juna, memperhatikannya dari atas kepala hingga ke bawah. Di beberapa bagian pakaian Juna terlihat sobek, luka-luka goresan menghiasi kaki dan tangannya. Namun tidak ada luka fatal di tubuh Juna. Saya baik-baik saja, Mbah. Ada yang ingin saya beritahu pada Mbah Darso? Raut wajah Mbah Darso seketika berubah. Mungkin Juna ingin menyampaikan kabar tentang pertarungan melawan Surogandru. Jantungnya berdebar lebih kencang melihat Juna datang hanya seorang diri, membuat pikirannya tidak tenang. Kekhawatiran melingkupi hatinya. Ayo kita bicara di teras biar sekalian saya buatkan minum. Kamu pasti lelah. Iya, Mbah. Terima kasih. Juna menyampingkan tubuhnya melihat dua orang pria yang berdiri di belakang Mbah Darso. Mereka siapa, Mbah? Mereka adalah teman Mahendra dan Aswan yang dipinta datang ke sini untuk membantu berjaga. Perkenalkan, saya Reza dan si gondrong ini Coro. Oh iya, salam kenal juga. Saya Arjuna. Mereka saling berjabat tangan. Juna merasa ada yang aneh dari mereka berdua. Jika Mahendra dan Aswan menyuruh mereka untuk berjaga, tetapi kenapa dirinya tidak bisa merasakan energi batin di tubuh mereka? Tidak seperti saat pertama kali bertemu Mahendra dan Aswan. Saat itu Juna langsung menyadari, meski baru bertatapan muka. Ya sudah, ayo kita ke teras bicara di sana saja. Juna mengangguk. Mereka segera menuju teras untuk mendengar apa yang akan disampaikan Juna. Mbah Darso masuk ke dalam rumah untuk membuatkan minum. Juna masih memperhatikan Reza dan Kuncoro, berusaha merasakan energi batin di tubuh mereka, tapi masih tetap sama. Tidak ada yang Juna rasakan dari mereka, membuat dirinya sedikit curiga. Apa kalian benar-benar memiliki kemampuan khusus seperti Mahendra dan Aswan? Kuncoro mengikut Reza menyuruhnya untuk menjawab pertanyaan Juna. Ia tidak pandai berkata dengan serius. Kami tidak diizinkan pada guru kami untuk memberitahu orang asing untuk mengetahuinya. Juna menyipitkan mata ke arah mereka. Reza masih memasang wajah serius, membalas tatapan Juna namun dengan jantungnya berdebar. Ketika Juna menarik nafas untuk berucap kembali, Mbah Darso keluar dari dalam rumah sambil membawa nampan berisi 4 cangkir teh hangat dengan beberapa potong ubi rebus. Sambil menyajikan di meja, Mbah Darso yang mendengar percakapan mereka menyahuti. Kedua teman Mahendra ini benar-benar hebat. Mereka mampu menyembunyikan energi batin yang mereka miliki. Terutama Mas Kuncoro. Kodam Raja Kadut Putih yang berada di tubuhnya begitu peka. Saya bahkan tidak merasakan kalau Juna sedang berjalan ke sini. Tapi Kuncoro sudah lebih dulu merasakannya. Mbah Darso ikut duduk di teras. Setelah menyajikan teh hangat dan ubi rebus, Juna tidak jadi berucap. Meski rasa ragu masih menggelayutinya, lebih baik nanti bertanya langsung saja pada Mahendra dan Aswan. Bagaimana Juna? Di mana Aswan dan yang lainnya? Apakah kalian berhasil mengalahkan buto terkutuk itu? Suasana menjadi hening. Juna meminum teh yang disajikan Mbah Darso, melepas dahaga sebelum menjelaskan apa yang terjadi. Setelahnya kembali memasang wajah serius. Kami berhasil mengalahkan Surogandru, Mbah. Syukurlah setan terkutuk itu dapat dikalahkan. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Mahendra dan Aswan menerima luka yang cukup parah. Mereka sedang berada di desa Kencana Wungu untuk memulihkan diri bersama Arlingga, Mbah Arya serta Mbah Seno. Reza dan Kuncoro seketika saling tatap mendengar kedua sahabatnya mengalami luka yang cukup parah. Rasa khawatir mulai menyelimuti diri mereka. Memangnya apa yang terjadi pada mereka? Mereka sudah sangat berjasa dalam pertarungan melawan Surogandru. Mahendra menerima luka di tangan kanannya akibat menahan serangan Surogandru. Sementara Aswan menerima banyak luka di tubuhnya saat memberi waktu bagi kami untuk memulihkan diri. Tapi sekarang mereka sudah sedikit lebih baik.
Berkat bantuan gelang Rogomulyo miliki Ambar dan kemampuan Mbah Seno, Mbah Darso mengernyitkan dahi merasakan ketidakasingan dengan nama yang disebutkan Juna. Ada sesuatu yang familiar, sesuatu yang mengusik ingatannya. Seno. Kenapa, Mbah? Aku seperti mengenal dirinya. Apakah nama asli Mbah Seno yang kau maksud itu Joyo Suseno? Iya, Mbah. Dia adalah guruku dan juga kakeknya Arlingga. Mbah Darso tersenyum tipis mengingat kembali sosok yang pernah ia kenal. Pantas saja Bagus Sukmo yang sempat aku lihat di depan gerbang Alas Butoringin memiliki aura yang tidak asing bagiku. Rupanya benar dugaanku. Kenapa dia tidak menemuiku dulu? Sebelumnya, sewaktu bertarung dengan Ki Karta di Alas Butoringin, Juna juga sempat berpikir bahwa Mbah Seno adalah orang yang menyelamatkan desa Songgolawu ketika diserang oleh Ki Karta. Jadi benar, Mbah, kalau dulu yang membantu desa Songgolawu adalah Mbah Seno? Benar, Juna. Dia adalah orang yang menyelamatkan desa Songgolawu sewaktu Ki Karta menyerang desa. Pantas saja Ki Karta mengenalinya. Guruku memang hebat. Lalu bagaimana keadaan Alas Butoringin sekarang, Juna? Untuk saat ini dan seterusnya, Alas Butoringin akan aman, Mbah. Pemimpin yang sebenarnya dari ras Buto di sana, Jolo Gandru, sudah kembali, dan Suro Gandru sudah lenyap. Alas Butoringin yang selama ini sangat diwaspadai oleh warga desa Songgolawu kini sudah menjadi lebih aman dengan kembalinya sang pemimpin yang sebenarnya, yaitu Jolo Gandru. Mbah Darso dan warga desa tidak perlu khawatir lagi mendapat gangguan dari sana. Besok saya akan ke desa Kencono Wungu untuk melihat keadaan mereka. Jika Mbah Darso berkenan, kepala desa Kencono Wungu juga mengundang Mbah Darso untuk ke sana. Di sana akan diadakan acara syukuran. Acara syukuran? Iya, karena di malam 1 Suro mereka tidak mengadakan acara apapun untuk menghindari adanya korban. Jadi sebagai gantinya akan diselenggarakan acara syukuran di desa Kencono Wungu. Kalian juga ikut ke sana saja. Sepertinya Mahendra dan yang lainnya juga akan ada di sana lebih dulu. Reza dan Kuncoro saling melempar senyum. Mungkin yang mereka cari berada di desa Kencono Wungu. Ada perasaan antusias yang merambat di antara mereka. Kalau begitu besok kita ke sana bersama saya saja, Mbah. Baiklah, kalau begitu saya akan berkunjung ke desa Kencono Wungu, tapi melalui jalur tercepat dengan melewati Alas Butoringin. Reza dan Kuncoro menelan ludah. Rasa senang yang sebelumnya dirasakan mulai tergantikan dengan rasa takut akan kengerian Alas Butoringin. Mereka saling pandang mencoba mencari keberanian dalam mata satu sama lain. Tidak naik mobil saja, Mbah. Jalan tercepat menuju desa Kencono Wungu adalah melewati Alas Butoringin. Jika menaiki kendaraan, kita harus memutar lebih dulu dan membutuhkan waktu seharian. Saya juga ingin memastikan keadaan Alas Butoringin sekarang. Gitu ya, Mbah. Tidak ada pilihan lain lagi. Reza dan Kuncoro tidak bisa menolak keinginan Mbah Darso. Terlebih lagi mereka sudah terlanjur berakting seolah memiliki kemampuan khusus. Agar kedok mereka tidak terbuka, Reza dan Kuncoro harus menahan rasa takut mereka lagi. Rasa cemas menggantung di udara, namun mereka berusaha tetap tenang di hadapan Mbah Darso. Malam itu mereka beristirahat di rumah Mbah Darso. Suasana rumah terasa tenang. Namun dalam hati Reza dan Kuncoro gelisah merayap perlahan. Sedangkan Juna memutuskan untuk kembali ke rumah singgah. Ia khawatir teman-temannya cemas dengan keadaannya. Gema azan subuh berkumandang menembus keheningan desa Songgolawu. Suara merdu itu mengalun lembut namun tegas, membangunkan siapa saja yang mendengarnya. Mbah Darso, Reza dan Kuncoro segera bangkit dari tempat tidur mereka, melakukan persiapan untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh.
Udara pagi yang segar meresap ke dalam rumah, membawa sedikit rasa dingin yang menyegarkan tubuh mereka yang masih setengah mengantuk. Di masjid desa, lampu-lampu mulai menyala memancarkan cahaya kekuningan yang hangat. Warga desa satu persatu mulai berdatangan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh, Mbah Darso, Reza, dan Kuncoro bertemu dengan Juna di halaman masjid. Juna terlihat bersama beberapa temannya yang juga baru selesai melaksanakan sholat. Mereka saling menyapa dengan senyum dan sapaan hangat, menciptakan suasana kebersamaan yang kental di pagi yang masih muda ini. Bagaimana tidurnya Reza, Kuncoro? Alhamdulillah cukup nyenyak, jawab Reza dengan senyum meskipun sedikit gugup memikirkan perjalanan mereka nanti. Selesai sholat subuh, mereka semua kembali ke rumah Mbah Darso untuk bersiap-siap. Mereka merencanakan akan berangkat pagi-pagi buta menuju desa Kencono Wungu melewati alas Butoringin. Mbah Darso ingin menghampiri Gubuk Ki Karta terlebih dahulu untuk memastikan keadaan di tempat tersebut. Aku juga merasa ada yang aneh dengan Gubuk Ki Karta saat aku dan Aswan mengecek tempat itu. Ada sosok yang belum ku ketahui di sana. Apa mungkin sosok itu Bentoro? Bentoro? Apa itu, Mbah? Bentoro adalah ingon yang dipelihara keluarga Angkoro. Namun saya tidak tahu wujudnya seperti apa. Saya hanya tahu namanya. Baiklah kalau begitu, kita langsung temui saja sosok itu. Lagi pula ada dua teman Mahendra. Mereka pasti memiliki ilmu yang tidak jauh berbeda dengan Mahendra dan Aswan. Reza dan Kuncoro seketika tersedak ubi rebus yang mereka makan. Mendengar sebutan Ingon saja sudah membuat mereka bergidik ngeri, apalagi harus menghadapinya. Kalian kenapa? Tidak apa-apa Juna, cuma tersedak. Ya sudah kalau gitu, ayo kita berangkat sekarang. Mereka berdua mengangguk berat. Mbah Darso dan Juna berjalan lebih dulu. Reza dan Kuncoro mendekat saling berbisik. Piye Kiza? Lawan Ingon? Wes tenang, nanti kita pikirkan ketika sudah berada di sana. Mereka berempat mempersiapkan bekal untuk perjalanan. Ubi hangat yang disiapkan oleh Mbah Darso menjadi pilihan mereka untuk mengisi perut sebelum berangkat. Mereka menyantapnya dengan cepat namun penuh rasa syukur saat mereka mulai memasuki alas Butoringin. Suasana di sana masih terasa sama seperti saat malam hari. Vegetasi yang rimbun, dihiasi pohon beringin dan kapuk membuat suasana mencekam. Pagi dan malam terasa sama saja di hutan ini, padahal udah ada sinar matahari. Langit kelabu mulai sedikit terang, tanda bahwa matahari sebentar lagi akan menunjukkan sinarnya. Namun tetap saja di alas Butoringin terasa seperti malam hari. Cahaya matahari hampir tidak bisa menembus pepohonan, apalagi kontur pohon beringin dengan daun yang begitu lebat. Kalau kata orang dulu sih setan tidak muncul di siang hari. Iya benar kata kamu Coro. Reza dan Kuncoro berusaha menenangkan diri, mencoba tidak menunjukkan rasa takut mereka di hadapan Juna dan Mbah Darso. Mereka saling pandang mencari kekuatan dalam keberanian yang mereka coba tunjukkan. Juna tiba-tiba menghentikan langkah lalu menunjuk ke batang pohon beringin yang berada di kanan jalan yang mereka lewati. Siapa itu? Reza dan Kuncoro menelan ludah lalu berpaling ke arah yang ditunjuk Juna. Di batang pohon beringin, sesosok wanita berpakaian serba putih berambut panjang bertengger sambil mengayunkan kakinya. Cuma kuntilanak, bukan lawan yang seimbang untuk Raja Kadut Putih. Apa sehebat itu kodam yang dimiliki Kuncoro? Kamu jangan meremehkan kodam Raja Kadut, Juna. Kamu akan melihatnya sendiri nanti, betapa mengerikannya kodam itu. Juna mengangguk mengerti, tidak meragukan Kuncoro lagi. Mereka terus melangkah melewati juntaian akar yang semakin menutupi jalan. Itu gubuknya. Kok banyak demit ya di sana? Apa itu rumah demit? Mereka sampai di sebuah gubuk tua yang terlihat begitu wingit. Akar-akar pohon beringin menghiasi rumah tersebut, menambah kesan angker di halaman rumah.
Bayangan makhluk-makhluk mengerikan seperti kuntilanak, pocong, genderuwo, dan sosok kerdil dengan taring runcing tampak di setiap sudut gubuk Kikarta. Mungkin mereka diperintah untuk menjaga tempat itu. Aku merasa ada sosok kuat di sana. Juna dapat merasakan ada satu sosok di dalam gubuk tersebut yang memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan keberadaan makhluk tersebut lebih jelas. Benar, ada satu sosok di sana. Wujudnya seorang kakek kurus berambut panjang. Lidahnya menjulur keluar dengan liur yang menetes. Mereka semua terdiam sejenak, merasakan udara sekitar yang terasa semakin dingin dan berat. Langit yang mulai terang tidak mengurangi kengerian yang mereka rasakan. Apa itu wujud Bentoro? Entahlah, ayo kita cek ke sana. Dengan langkah hati-hati mereka mendekati gubuk tersebut, bersiap menghadapi apapun yang mungkin mereka temui di dalam sana. Semua sosok yang menjaga gubuk itu seketika berpaling menatap mereka dengan tatapan tajam. Kuncoro sedikit merapatkan diri pada Mbah Darso, membuatnya seketika menoleh ke arahnya. Ada apa Kuncoro? Kamu yang akan menghadapi mereka? Reza dan Junar seketika menoleh bersamaan ke arah Kuncoro yang berada di sebelah Mbah Darso. Bagus kalau begitu. Biar aku dan Mbah Darso yang mengurus sosok yang berada di dalam. Kalian urus saja demit-demit itu. Ekspresi wajah Reza dan Kuncoro menjadi datar, padahal dirinya mendekat bukan untuk mengatakan kalau ia akan menghadapi demit-demit itu. Tapi Mbah Darso malah mengiranya Kuncoro ingin menghadapi mereka. Reza yang sejak tadi diam terkena imbasnya. Tapi Juna, tidak perlu khawatir Mas Reza. Jika kodam Kuncoro lepas lagi, ada Juna yang bisa membantu kalian. Mbah Darso memberitahu Juna kalau kodam Kuncoro suka mendadak lepas kendali jika ingin mengeluarkan kekuatannya. Tapi bukan itu yang Reza cemaskan. Begitu ya? Tidak apa, aku akan membantu jika lepas kendali lagi. Reza hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya. Mengapa bisa jadi seperti ini? Apa mungkin ini akibat dirinya berbohong? Sementara itu di desa Kenconowungu sibuk dengan persiapan untuk acara syukuran yang akan diselenggarakan. Di bawah sinar matahari yang hangat, warga desa tampak riuh redam mengatur segala sesuatunya. Para ibu mengatur jajanan tradisional di atas meja panjang, sementara para bapak mendirikan panggung dan tenda. Anak-anak berlarian dengan tawa riang, menambah semarak suasana desa yang dipenuhi aroma masakan yang menggugah selera. Bendera-bendera kecil berkibar di sepanjang jalan desa, menambah nuansa meriah yang kental dengan tradisi Jawa kuno. Di tengah kesibukan tersebut, di sebuah rumah dengan nuansa Jawa kuno yang tenang dan damai, 5 orang sedang berbincang serius di kursi bambu. Mahendra, Aswan, Arlingga, Mbah Arya, dan Baseno duduk mengelilingi sebuah meja kayu yang di atasnya terletak sebuah gambar prasasti kuno. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela kayu mengantarkan kehangatan yang kontras dengan pembicaraan serius mereka. Baseno mengamati prasasti dengan seksama, matanya yang berpengalaman menelusuri setiap ukiran huruf. Aku sudah menduga kalau tulisan di prasasti ini seperti sebuah pesan yang dituliskan apabila Surogandro kembali membuat kekacauan. Mahendra yang tangan kanannya masih dibalut perban mengangguk perlahan. Aku juga tidak menyangka kalau situasi di pertarungan melawan Surogandro sama persis dengan yang tertulis di prasasti. Apa mungkin Eyang Sena dan Eyang Wira sudah mengetahui kalau itu akan terjadi di masa depan? Wallahu alam. Tapi jika itu benar, mungkin saja ada pesan lain yang belum kita ketahui mengenai Segoro Gede. Tidak mungkin leluhur kita meninggalkan pesan kalau tidak ada kaitannya dengan tempat itu. Aku pernah mendengar dari beberapa orang sewaktu masih mengembara kalau ada beberapa tempat yang menyandang nama Segoro Gede, tapi dengan situasi dan suasana yang berbeda.
Segoro Gede yang kita hadapi kali ini adalah sebuah kerajaan gaib, bukan tempat ataupun wilayah tertentu. Kerajaan Segoro Gede adalah sebuah kerajaan yang berada di dimensi berbeda, tempat di mana kekuatan gelap dan sosok-sosok terkutuk bersemayam. Kerajaan tersebut bukan tempat yang dapat ditemukan di peta, melainkan sebuah kerajaan yang berada di balik tabir realitas manusia. Keheningan menyelimuti ruangan sejenak. Masing-masing dari mereka merenungkan informasi yang baru saja didengar. Ketegangan terasa di udara, namun juga disertai dengan tekad kuat untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mereka. Di luar rumah, suasana keceriaan warga desa yang sedang bersiap-siap untuk acara syukuran menjadi kontras dengan suasana serius di dalam rumah tersebut. Namun mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai dan masih banyak misteri yang harus dipecahkan. Lalu, bagaimana mengenai pasak sukmo dan gulungan kertas yang dititipkan Eyang Sena pada keluarga Ambarawa, Mbah? Mahendra meletakkan pasak sukmo dan gulungan kertas usang yang ditulis dengan aksara Jawa kuno. Pancaran energi dari pasak sukmo yang menenangkan membuat Mbah Arya tertegun. Dirinya pernah merasakan aura ini sebelumnya. Menurut cerita yang beredar di sekitar alas Butoringin, pasak sukmo ini terbuat dari jiwa seorang pengembara. Aku mengira kalau Eyang Sena lah yang membuatnya. Mbah Arya menyentuh pasak sukmo, mengamati setiap detail ukiran yang ada. Energi kehidupan begitu terasa ketika disentuh secara langsung. Ini seperti paku sukmo milikmu, Seno, namun dengan bentuk yang berbeda dan lebih kuat. Aku dapat merasakan energi kehidupan yang tersemat di pasak ini. Mahendra dan Aswan saling pandang. Sebelumnya mereka juga sempat merasakan energi yang sama. Mbah Arya kemudian memberikan pasak sukmo itu pada Mbah Seno yang lebih berpengalaman dalam urusan segel. Ini bukan segel sukmo tetapi segel jiwa. Mereka saling melempar pandang, terkejut dan bingung dengan apa yang dimaksud Mbah Seno. Segel jiwa? Apa maksudnya, Mbah? Mbah Seno menghela nafas panjang sebelum menjelaskan. Segel jiwa adalah sesuatu yang lebih dalam dan kompleks. Ini bukan hanya tentang mengunci atau melindungi sesuatu, tetapi juga tentang mengikat jiwa seseorang ke dalam objek ini. Pasak sukmo ini tidak hanya memiliki energi kehidupan, tetapi juga mengandung esensi jiwa yang kuat. Mbah Arya yang juga pernah mendengar tentang segel jiwa menambahkan, berarti segel ini dibuat dengan jiwa Eyang Sena sendiri dan konsekuensi penggunanya. Mbah Arya berhenti berucap, raut wajahnya berubah serius dan berat. Semua orang di ruangan itu menahan nafas menanti kelanjutan kata-katanya dengan perasaan was-was. Konsekuensinya adalah setiap kali pasak sukmo ini digunakan, sedikit demi sedikit jiwa pembuatnya akan terkikis. Eyang Sena telah mengorbankan sebagian dari jiwanya untuk membuat segel ini. Ini adalah sebuah pengorbanan dan pengguna pasak sukmo harus siap menanggung beban yang berat. Mahendra dengan tatapannya penuh rasa ingin tahu bertanya lagi. Lalu, bagaimana dengan gulungan kertas itu, Mbah? Apakah ada sebab petunjuk mengenai pasak sukmo dan benda ini? Mahendra kemudian mengeluarkan satu benda lagi dari saku celananya. Sebuah pedang kecil berukuran sejari tengah orang dewasa, seperti sebuah gantungan kunci. Kilauan logam pedang tersebut menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Aswan mendekatkan wajahnya ke benda tersebut, awalnya mengira kalau itu hanya gantungan biasa. Namun ia segera merasakan bahwa itu bukan gantungan biasa. Ada aura yang kuat dan misterius yang memancar dari benda kecil itu. Pedang kecil itu berada di kotak yang dititipkan keluarga Ambarawa bersama dengan gulungan kertas usang ini.
Aku merasa ada pesan penting mengenai pedang ini di gulungan kertas itu. Pedang? Mahendra mengangguk lalu mengambil pedang kecil itu dan menggenggamnya erat. Seketika, ukuran pedang tersebut berubah menjadi seukuran pedang pada umumnya. Ukiran aksara Jawa menghiasi bilah pedang, dan di tengah dekat gagang pedang ada sebuah permata berwarna putih yang berkilauan. Aswan, Mbah Seno, dan Mbah Arya tidak menyangka pedang yang sebelumnya seukuran gantungan kunci bisa berubah menjadi besar. Kekaguman dan keheranan tergambar jelas di wajah mereka. Pedang apa itu? Mengapa tiba-tiba bisa berubah? Permata di pedang ini sama dengan permata yang ada di tombak Madusena milikku. Saat aku mempertemukan kedua pusaka itu, mereka seperti saling merespon seolah ada keterkaitan satu sama lain. Mbah Seno mengamati lagi tulisan di gulungan kertas usang itu, namun karena sudah terlalu usang, ada beberapa huruf aksara Jawa yang tidak jelas. Matanya menyipit, mencoba menguraikan setiap goresan yang nyaris pudar. Aku perlu memperbaiki setiap hurufnya terlebih dahulu untuk mengartikannya. Aku akan membawanya pulang jika sudah selesai. Aku akan berkunjung ke tempat kalian. Ucapnya dengan nada serius dan penuh tekad. Ekspresi wajahnya mencerminkan betapa pentingnya mengungkapkan pesan di balik gulungan kertas tersebut. Baiklah kalau begitu, disimpan saja lebih dulu. Kita nikmati acara yang ada di sana. Ki Ambar pasti sudah menunggu di balai desa. Semua yang berada di sana mengangguk mengerti untuk saat ini lebih baik menikmati acara yang sudah diadakan warga desa Kencana Wungu. Mereka menyadari bahwa meski misteri besar masih menunggu untuk dipecahkan, sejenak kebersamaan dan rasa syukur juga penting. Di luar rumah, suara riuh rendah persiapan acara semakin terdengar jelas, mencerminkan kegembiraan dan semangat warga desa. Ki Ambar sebagai orang penting di desa juga sudah menunggu lebih dulu di balai desa Kencana Wungu. Mereka semua tahu bahwa kebersamaan dengan para tetua dan warga desa akan memberikan mereka kekuatan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Mahendra, Aswan, Arlingga, Mbah Arya, dan Mbah Seno berjalan keluar rumah dengan perasaan lega, siap untuk bergabung dalam acara syukuran yang meriah. Langkah mereka terasa ringan meskipun hati mereka masih dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Di sepanjang jalan menuju balai desa, mereka melihat warga yang saling sapa dan tersenyum, menunjukkan rasa kebersamaan yang hangat. Anak-anak berlarian dengan riang sementara para ibu sibuk menyiapkan hidangan tradisional yang menggiurkan. Mahendra dan Aswan menghampiri salah satu lapak yang menyajikan jajanan getuk yang dibalur parutan kelapa. "Mbok, saya boleh minta getuknya?" "Ya jelas boleh. Monggo diambil saja, mau berapa potong?" "Saya juga ya, Mbok." Getuk adalah jajanan yang paling disukai Mahendra. Di rumah simbahnya sering membuatnya sebagai cemilan. Namun akhir-akhir ini karena sibuk latihan, dirinya belum sempat meminta untuk dibuatkan. Sambil menikmati getuk, Mahendra dan Aswan kembali melanjutkan perjalanan, mencari jajanan yang jarang ditemui di perkotaan. "Nanti kita jadi ke tempat colokan Turundra." "Jadi, Wan, tapi kita nunggu Juna dulu." Mahendra dan Aswan kembali berhenti saat melihat salah satu lapak yang menyajikan es cendol. Makan getuk tanpa minum memang terasa mengganjal di tenggorokan. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua segera menghampiri lapak tersebut. "Mbok, 2 es cendol ya?" "Siap, nah ini es cendolnya seger sekali loh." Mahendra dan Aswan menikmati es cendol sambil berjalan kembali. Merasa lega karena tenggorokan mereka yang semula kering kini sudah terbasahi oleh minuman manis dan segar itu. Namun langkah mereka tiba-tiba terhenti saat melihat kerumunan warga di salah satu lapak yang sepertinya sedang memperhatikan sebuah pertarungan. Suara sorakan dan tawa terdengar riuh dari kejauhan. Ada apa itu, Wan?" "Entah. Kita lihat saja ke sana." Mereka segera menghampiri lapak tersebut yang ternyata adalah lapak seorang warga yang menyajikan permen gulali tradisional. Penjaga lapak terlihat menggaru-garu kepalanya seolah bingung dengan apa yang terjadi.
Mahendra menghampiri salah seorang warga yang juga sedang memperhatikan. "Maaf Pak, ini ada apa ya?" "Oh, ini Mas, ada pertarungan sengit. Ilmu mereka benar-benar hebat." "Ilmu?" Mahendra menoleh ke arah Aswan. Ia mengangkat pundaknya. Mereka tidak merasakan ilmu apapun dari tempat itu. Lalu pertarungan apa yang sedang terjadi? Mereka segera mencari celah dari kerumunan warga untuk melihat pertarungan yang sedang terjadi. Keduanya khawatir apabila ada perselisihan antar warga. Arlingga yang berada di sudut kerumunan menepuk jidatnya melihat kelakuan dua orang tetua tersebut. Bisa-bisanya orang tua seperti mereka masih beradu besar-besaran niup gulali jadi balon. "Wan, Simbamu itu." "Simbamu juga, Ndra." Mahendra dan Aswan tak kuasa menahan tawa mereka. Situasi yang tadinya serius berubah menjadi lucu dengan adanya pertarungan gulali ini. Mbah Arya dengan wajah serius meniup gulali sekuat tenaga, sementara Mbah Seno tidak mau kalah dengan terus meniup hingga wajahnya memerah. Warga yang menonton juga terhibur. Beberapa di antaranya tertawa terbahak-bahak melihat kelakuan kedua orang tua itu. Suasana yang awalnya penuh dengan ketegangan kini berubah menjadi gelak tawa dan kebahagiaan. Sebenarnya ini siapa yang mulai ya? Lingga, kamu tahu nggak siapa yang mulai ini semua? Ya nggak tahu. Tiba-tiba mereka berdua sudah saling tantang aja. Pertarungan gulali akhirnya mencapai puncaknya saat gulali Mbah Seno pecah dengan suara pelan, meninggalkan Mbah Arya sebagai pemenang. Sorak-sorai warga semakin menggema, memuji kemenangan Mbah Arya. "Kali ini kita seri, Arya. Lain kali aku akan mengalahkanmu. Kapanpun kau siap, aku akan meladeni." Mereka segera beranjak pergi. Kerumunan warga mulai terpecah. Pertarungan meniup gulali menjadi sedikit hiburan untuk mereka. Tapi tidak dengan Mahendra dan Aswan juga Arlingga. Mereka hanya bisa menahan malu melihat kelakuan simbah mereka. Di Gubuk Ki Karta, Juna, Reza, Kuncoro, dan Mbah Darso mulai bergerak mendekat. Mereka berusaha memastikan keberadaan Ingon keluarga Angkoro. Jika dibiarkan begitu saja, mereka khawatir setan-setan itu akan mengusik warga desa Songgolawu. "Kalian urus para kroco itu. Aku akan masuk ke dalam bersama Mbah Darso." Juna mengeluarkan pusakanya lalu menaruhnya di dada sambil membaca sebuah mantra. Kabut putih mulai muncul mengelilingi Gubuk Ki Karta untuk berjaga-jaga apabila makhluk itu melarikan diri. "Ini beneran kami yang ngurus demit-demit itu, Juna?" "Aku tahu kalian pasti bisa mengalahkannya dengan mudah. Ayo Mbah Darso, kita masuk." Mereka berdua segera menuju pintu gubuk untuk memeriksa keadaan. Demit-demit yang berada di sekitar gubuk hanya memperhatikan saja. Mungkin mereka tahu Juna bukan lawan yang bisa mereka hadang begitu saja. Sedangkan Reza dan Kuncoro masih berada di luar gubuk. Sosok-sosok yang mengelilingi Gubuk Ki Karta kini menatap mereka dengan tatapan tajam penuh ancaman. "Iya, Kiza. "Tenang Coro, tidak perlu takut. Kita pasti bisa melewati ini." Kuncoro mulai gelisah, rasa takut menyelimuti tubuhnya. Pelipisnya dibasahi keringat dingin. Mereka berdua hanya bisa celingukan memperhatikan setiap pergerakan demit-demit itu dengan cemas. "Za, kita gunain jurus saja, Za." "Tidak bisa Coro. Jurus itu tidak bisa digunakan di tempat yang sama." "Lah terus piye toh, Za?" Kebohongan yang mereka buat menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Penyesalan mulai muncul. Mereka sadar untuk berhadapan dengan makhluk halus tidak semudah yang dibayangkan. Perasaan takut, gelisah, dan was-was harus dikendalikan dengan keberanian yang mereka miliki. Suasana di sekitar gubuk semakin mencekam. Hawa dingin menyelimuti mereka, membuat nafas mereka semakin berat. Mereka berdua kini terjebak dalam situasi yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Menghadapi makhluk-makhluk mengerikan yang siap menerkam kapan saja. Za, mereka nyamperin lo iku." Kuncoro mulai panik saat melihat sosok kerdil bertaring mengerikan itu mulai menghampiri mereka. Makhluk itu berjalan dengan kaki dan tangan seperti hewan berkaki empat. "Kita gunakan jurus andalan kedua kita, Coro."
Rasa takut yang semakin mencekam membuat Reza harus bertindak secepatnya sebelum menggigit taring makhluk kerdil itu mengoyak kulit mereka. Jurus apa tos ya? Kuncoro bingung. Reza menoleh ke arah Kuncoro. Makhluk kerdil itu semakin mendekat. Kini hanya beberapa meter di hadapan mereka. Ajian Tapak Sewu. Reza segera lari menjauh tanpa memberitahukan Kuncoro bahwa ajian Tapak Sewu adalah mengambil langkah 1000 alias melarikan diri. Kuncoro masih terpaku menatap Reza yang mulai hilang di balik kabut. Kemblung, tungguin. Kuncoro bergegas mengejar Reza. Sosok kerdil itu terus mengejar mereka. Makhluk-makhluk mengerikan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Reza dan Kuncoro bingung. Kabut yang diciptakan Juna mempersulit mereka untuk mengambil arah. Sementara itu di dalam gubuk, Juna dan Badarso mulai melangkah masuk. Baunya. Juna menutup hidungnya. Bau anyir bercampur bau kemenyan senter tercium, mengganggu indera penciuman mereka. Aroma tersebut menyusup tajam ke dalam hidung, membuat mereka sedikit mual. Kok ada ya orang yang betah tinggal di rumah seperti ini? Cuma orang-orang seperti Ki Karta saja yang betah untuk tinggal di tempat seperti ini, Juna. Barang-barang di dalam gubuk tampak berantakan. Meja kayu tua penuh debu dengan benda-benda yang berserakan di atasnya. Sarang laba-laba menghiasi setiap sudut gubuk, menggantung dari langit-langit hingga ke perabotan yang sudah lama tidak terurus. Ini tulang belulang manusia, Mbah. Jika diperhatikan sepertinya iya, Juna. Ini tulang belulang manusia. Tulang belulang manusia itu tergantung dengan tali usang, berayun pelan setiap kali ada angin yang masuk melalui celah-celah dinding. Apa mereka korbannya dijadikan tumbal? Entahlah, mungkin saja. Bisa-bisanya mereka mempermainkan nyawa manusia seperti ini. Juna geram mengapa mereka yang bersekutu dengan setan-setan terkutuk bisa dengan mudahnya mempermainkan nyawa seseorang. Ayo Mbah, kita masuk lebih dalam. Aura dari sosok itu berada di sana. Mereka terus melangkah lebih dalam mengikuti aura mencekam yang mereka rasakan dari satu sosok. Suara lantai kayu yang berderi di setiap langkah mereka menambah kesan angker tempat itu. Sesembahan. Di salah satu ruangan yang gelap di depan mereka, tampak lilin sesajen yang menyala redup. Kemenyan yang mengepul dan beberapa kendi berisi sesuatu yang tidak mereka ketahui. Cahaya lilin yang berkelap-kelip menimbulkan bayangan menyeramkan di dinding ruangan. Dia ada di sana, Mbah. Juna mendekati tempat tersebut, tahu bahwa sosok yang mereka cari berada di ruangan yang dipenuhi sesajen itu. Juna melangkah perlahan. Ia tidak tahu sosok itu memiliki kemampuan apa. Bisa saja tiba-tiba sebuah serangan muncul ke arahnya. Auranya begitu pekat. Perasaan apa ini? Mengapa tiba-tiba aku merasa merinding? Rasa was-was mulai muncul. Aura yang dirasakan semakin intens, seolah ingin mengintimidasi mereka untuk menjauh dari ruangan itu. Juna mengeluarkan pusakanya untuk berjaga-jaga, takut apabila ada serangan dadakan. Tepat di depan ruangan, Juna mengacungkan pusaka Bajragada miliknya ke arah kegelapan. Keluarlah! Aku tahu kau bersembunyi di sana. Apa itu? Suara geraman terdengar dari dalam kegelapan ruangan. Juna bersiap, matanya fokus ke arah asal suara. Ia menoleh ke arah Mbah Darso yang memasang wajah tegang. Mundur, Mbah, dia datang. Mbah Darso mundur selangkah ke belakang Juna perlahan. Sepasang mata merah muncul di tengah kegelapan. Wujudnya samar mulai terlihat. Sosok itu mendekat dengan langkah lambat dan mengintimidasi. Ora apa-apa ini panggonanku. Kami datang untuk mengakhiri segala ancaman yang bisa membahayakan warga desa Songgolawu. Kowe ora ngerti sapa sing mau adepi. Maka dari itu keluarlah, agar kami tahu siapa dirimu. Harap mati kowe. Tiba-tiba sosok yang berada dalam ruangan itu melompat menerjang ke arah Juna.
Dengan refleks cepat, Juna menghindar, namun sebuah cakaran mengenai bajunya hingga sobek. Pergerakannya cepat sekali. Sosok itu merayap di dinding dengan gerakan yang gesit dan mengerikan. Wujudnya seperti yang Juna rasakan sebelumnya, seorang kakek kurus berambut panjang. Lidahnya panjang dan menjulur keluar, air liur terus menetes dari mulutnya yang dipenuhi gigi bergerigi tajam. Tangannya yang kurus dihiasi kuku-kuku runcing yang siap mencabik apa saja. Jadi ini wujud Ki Bentoro ingon dari keluarga Anggoro. Sopo kowe? Aku Darso, kepala desa Songgolawu, desa yang diserang oleh Karta. Makhluk itu mengeram kesal. Juna kembali mengacungkan pusakanya, menatap mata merah yang penuh kebencian itu. Lawanmu adalah aku. Tak pateni kowe kabeh. Sosok kakek kurus itu melompat lagi, kali ini mengarah ke Mbah Darso. Dengan sekatan, Mbah Darso menghindar mencoba menyerang balik dengan tendangan. Namun Bentoro dengan gerakan cepat berpindah tempat dengan sekali hentakan kaki. Hei, lawanmu aku, bukan Mbah Darso. Bentoro menoleh ke arah Juna. Pertarungan di dalam gubuk menjadi semakin intens. Setiap gerakan penuh dengan ketegangan dan bahaya. Mereka tahu bahwa satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Kau seperti cicak menempel di sudut dinding. Turunlah dan hadapi aku secara langsung. Juna berusaha memancing emosi makhluk itu, akan tetapi tidak direspon olehnya. Bentoro terus merayap di dinding, berputar berusaha mencari celah untuk menyerang Juna. Jika tidak ingin turun, akan aku paksa kau untuk turun. Juna mengarahkan ujung cakar pusakanya ke arah Bentoro, mengikuti pergerakannya sambil membaca sebuah mantra. Kilatan petir tiba-tiba muncul mengarah ke makhluk itu, menciptakan ledakan kecil yang menghanguskan dinding kayu gubuk itu. Kowe ora bakal bisa ngenani aku. Bentoro bergerak cepat, merayap dari satu dinding ke dinding lainnya. Pergerakannya cukup cepat, serangan Juna dapat dihindarinya. Lantunan ayat suci mulai terdengar dari mulut Mbah Darso. Setan itu menoleh ke arahnya, mulai risih dengan bacaannya diucapkan Mbah Darso. Matanya menatap tajam ke arah Mbah Darso dengan penuh kebencian. Kowe pikir pandongamu bakal duwe pengaruh karo aku? Dengan satu gerakan cepat, setan itu melompat ke arah Mbah Darso. Cakar panjang menerjang Mbah Darso. Namun Juna tidak tinggal diam. Ia menendang makhluk itu dari samping ke arah pinggangnya, membuat setan itu seketika melompat mundur. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Mbah Darso. Bocah tengik. Setan itu mengeram kesal. Lantunan doa Mbah Darso tidak membuatnya kepanasan, hanya membuat makhluk itu risih. Mbah Darso tertegun. Lantunan ayat sucinya tidak memberikan efek besar seperti yang ia harapkan. Kenapa ayat-ayat yang aku bacakan tidak berefek apapun? Mbah Darso tertegun. Baru kali ini lantunan ayat suci yang ia bacakan tidak begitu berpengaruh. Setan ini bukan setan biasa, Mbah. Jika lantunan ayat suci tidak begitu berefek, berarti kekuatannya di atas setan-setan biasa. Dirinya pasti sudah mendapatkan banyak tumbal. Semakin banyak tumbal yang didapatkan, mereka akan semakin kuat. Ini yang diajarkan Mbah Seno pada Juna. Setan yang menampakkan diri secara langsung adalah makhluk kelas bawah. Mereka lebih suka menyerap energi negatif yang dipancarkan dari rasa takut seseorang. Sebaliknya, semakin kuat iman dan tidak takut kepada mereka, setan itu tidak akan berani berhadapan langsung dengan orang tersebut, kecuali sudah dikendalikan oleh kekuatan gelap. Seperti demit-demit yang berada di sekitar gubuk Karta, mereka hanya memperhatikan Juna dan Mbah Darso tanpa melakukan pergerakan. Juna berdiri di depan Mbah Darso, mencoba melawan sekaligus melindungi Mbah Darso. Dirinya tidak boleh membiarkan setan itu melukai Mbah Darso. Setan itu melompat merayap di dinding dengan gerakan lincah. Juna terus memperhatikan pergerakannya dengan waspada. Bola matanya tidak berhenti mengikuti Bentoro. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Setan itu melompat dengan cepat ke arah Juna. Dengan refleks yang cepat, Juna menangkis cakarnya menggunakan pusaka Bajragada miliknya.
Serangan yang beradu menciptakan suara dentingan. Sekuat tenaga Juna menghantamkan ujung gada cukup keras padanya. Kuku runcing makhluk itu seketika patah akibat beradu dengan ujung gada pusaka Juna. Namun tidak lama kemudian dari kuku yang patah itu seketika muncul kembali. Cakarnya tumbuh lagi. Dasar manusia bodoh, kau pikir seranganmu mampu melukai diriku? Juna semakin waspada. Jika mengalihkan pandangan sedikit pun, Bentoro pasti akan langsung memanfaatkannya. Gondo dan Karta akan membawakan tumbal lebih banyak lagi untukku, dan Traanggoro akan membalaskan dendam yang membuat kami terasingkan. Juna tersenyum lalu membalas perkataannya. Karta siapa yang kau maksud itu? Setan itu tidak tahu bahwa Ki Karta yang ia maksud sudah dikalahkan oleh Juna dan tubuhnya sudah menjadi tumbal Surogandru. Ki Karta tidak akan memberimu tumbal lagi. Dia sudah menerima konsekuensi karena bersekutu dengan Surogandru. Setan itu mengeram tidak percaya. Wajahnya terlihat panik sekaligus kesal. Tidak mungkin, Traanggoro tidak akan semudah itu dikalahkan. Ki Karta dan Ki Gondo sudah kami kalahkan. Itulah sebabnya kami sekarang berada di sini. Kami ingin menuntaskan semuanya. Keparat, apa yang telah kau lakukan pada mereka? Akan aku balas kau 10 kali lipat dari apa yang kau lakukan padanya. Makhluk itu semakin kesal, tidak bisa menerima kenyataan. Dari tubuhnya muncul asap hitam. Rambutnya semakin panjang. Kuku dan taringnya juga memanjang. Cairan dari mulutnya yang menetes ke tanah menguap dengan suara mendesis. Wujudnya semakin menyeramkan dan aura gelap yang mengelilinginya semakin intens. Juna semakin waspada menjaga posisi untuk melindungi Mbah Darso. Ia tahu pertempuran ini tidak akan mudah, sementara Mbah Darso terus melantunkan doa dengan harapan bisa memberikan sedikit bantuan dalam menghadapi makhluk mengerikan itu. Setan itu melompat lagi, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Gerakannya lebih cepat dari sebelumnya hingga hampir sulit diikuti mata. Juna berusaha menghindar dan menangkis serangan dengan pusaka Bajragada. Setiap kali cakar makhluk itu patah, cakar baru tumbuh lebih cepat dan lebih kuat. Sial, kalau saja di luar ruangan sudah aku habisi setan itu. Juna semakin terdesak, ia tidak bisa bergerak untuk menyerang. Setan itu pasti akan kembali mengincar Mbah Darso. Karena aku capek-capek kalian berdua. Setan itu kembali menyerang, kali ini dengan serangan yang lebih besar. Juna masih bertahan menangkis setiap serangannya dilancarkan. Sesekali kuku Bentoro menggores kulitnya. Juna memutar pusakanya dari ujung cakar ke ujung gada. Dirinya tidak bisa menggunakan kemampuan petirnya jika berada dalam ruangan. Terlebih lagi, ada Mbah Darso di sana. Dampaknya Mbah Darso juga akan terkena serangannya. Juna harus memancingnya keluar ruangan untuk menggunakan kemampuannya agar lebih leluasa untuk bertarung. Juna mengambil ancang-ancang sambil membaca sebuah mantra. Matanya mengikuti pergerakan Bentoro. Serangan kembali dilancarkan. Bentoro mengayunkan cakarnya kembali. Juna sudah bersiap menerimanya. Tepat saat sosok itu sudah berada di jangkauannya, Juna mengayunkan ujung gada pusakanya dengan keras, menghantam bagian pelipis Bentoro. Cairan hitam muncrat mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Bentoro terpental menabrak perabotan yang ada di dalam gubuk hingga hancur. Juna berbalik arah menghadap Mbah Darso. Mbah Darso, diam di sini. Juna menancapkan pusaka Bajragada ke tanah, membuat perisai gaib untuk melindungi Mbah Darso. Apa yang akan kamu lakukan, Juna? Aku akan membawanya keluar ruangan, Mbah. Setan itu bangkit kembali. Luka di pelipisnya sudah rapat seolah tidak terjadi apa-apa. Makhluk itu membaca sebuah mantra dari mulutnya seperti ingin memuntahkan sesuatu. Apa yang setan itu lakukan? Dari perut hingga ke pipi Bentoro sedikit menggelembung. Dengan satu gerakan tiba-tiba makhluk itu menyemburkan cairan hitam ke arah Juna. Juna melompat ke samping menghindarinya. Cairan apa itu? Makhluk itu terus menyemburkan cairan tersebut ke arahnya. Juna berlari menghindari cairan hitam itu. Tanah, dinding, serta benda-benda yang berada di gubuk seketika meleleh terkena cairan hitam itu.
tulang belulang manusia yang tergantung di dinding melebur menjadi asap. Juna tertegun melihatnya. Jika cairan itu mengenai tubuhnya, mungkin nasibnya akan sama seperti tulang belulang itu. Setan itu tidak berhenti. Ruangan di dalam gubuk dihiasi asap dan bau busuk dari cairan itu. Mbah Darso hanya bisa memperhatikan Juna yang terus menghindari serangan. Dirinya tidak bisa membantu. Setan itu bukan lawan yang dapat Mbah Darso kalahkan. Ditambah lagi, jika keluar dari perisai yang dibuat Juna, mungkin setan itu akan mengubah arah serangannya ke arah Mbah Darso. Juna berlari keluar dari gubuk. Setan itu mengejarnya di luar. Demit-demit yang sebelumnya mengelilingi gubuk sudah tidak terlihat. Reza dan Kuncoro juga tidak ada di sana. Kemana perginya Reza dan Kuncoro? Jangan lari kau bocah. Juna menoleh lalu menendang sebuah batu sebesar kepala manusia yang berada di bawahnya ke arah setan itu. Pusakanya masih berada di dalam menjaga Mbah Darso. Setan itu menyemburkan cairan ke arah batu yang ditendang Juna. Batu itu meleleh menjadi asap. Cairan yang dikeluarkan Bentoro seperti cairan asam yang mampu meleburkan benda yang terkena serangan tersebut. Demi sialan. Tidak tinggal diam, Juna menerjang makhluk itu dari samping, menendangnya sekuat tenaga hingga tubuh setan itu menabrak tiang gubuk hingga hancur. Juna membaca sebuah mantra. Kaki dan tangannya dihiasi kilatan petir kecil. Meski tidak terlalu berdampak besar, setidaknya dengan serangan ini setan itu juga akan merasakan sakit. Apa hanya itu yang bisa kau lakukan? Aku bahkan belum menggunakan kekuatanku. Kalau begitu tunjukkan padaku kekuatanmu sebelum kupisahkan kepalamu dari tubuhmu. Makhluk itu menerjang dengan cepat ke arah Juna, mengangkat tangannya yang dihiasi kuku panjang. Juna menghindar dengan menyampingkan tubuhnya lalu memukul bagian perut makhluk itu. Serangan cakar setan itu yang melesat mengenai pohon beringin besar membelahnya menjadi 3 bagian. Juna tertegun melihatnya. Bisa kepotong tubuhku jika mengenainya. Ada apa? Apa kau terkejut dengan kekuatanku? Setan itu merasa kalau dirinya lebih hebat dari Juna karena bisa membelah pohon besar menjadi 3 bagian. Juna hanya tersenyum pada setan itu. Dirinya sudah melewati pertempuran yang lebih mengerikan dari Bentoro. Bahkan mampu menghanguskan satu desa dalam 1 kali serang. Katakan padaku siapa yang sudah mengalahkan keturunanku, Karta dan Gondo. Aku yang mengalahkan Ki Karta dan temanku yang mengalahkan Ki Gondo. Bola mata Bentoro melebar. Kekalahan Ki Karta dan Ki Gondo membuatnya semakin membuncah. Asap hitam di tubuh makhluk itu mulai menguap. Wajahnya bertambah kesal. Sosok yang mengalahkan keturunannya berada di hadapannya sekarang. Akan aku balaskan kematian mereka. Bukan aku yang menghabisi nyawa mereka, tapi Suro Gandru yang menjadikan mereka tumbal. Bentoro tidak menggubris perkataan Juna. Makhluk itu membaca sebuah mantra. Tekanan energi yang meluap darinya membuat Juna sedikit tertegun. Ageng geni kulo nimbali bakar sedoyo kesang rumpang satu prakuasaning ingsun jroning raga. Dari kedua tangan Bentoro muncul api yang berkobar. Makhluk itu berkata dengan nada penuh dendam. Tepat dari gue bocah. Setan itu menyerang Juna dengan api yang berkobar di tangannya. Juna terus menghindari serangannya dengan ilmu bela diri yang ia miliki. Tak jarang dia harus menangkis serangan tersebut, membuat kulitnya sedikit terbakar oleh api yang berada di tangan makhluk itu. Aduh, panas. Juna merasakan panas di kulitnya akibat menangkis serangan makhluk itu. Bentoro tertawa melihat kulit tangan Juna yang terbakar. Juna berpikir keras. Jika saja pusakanya tidak ia gunakan untuk melindungi Mbah Darso, makhluk itu sudah bisa dikalahkannya dengan satu serangan. Api di tanganku akan membakar tubuhmu hingga hangus. Setan itu mengibaskan tangannya yang membara menciptakan serangan gelombang cakaran api. Juna menghindarinya dengan gesit. Pohon yang terkena serangan hangus terbakar. Api merambat dengan cepat membuat area sekitar semakin panas dan mencekam.
Tiba-tiba dari belakangnya Juna merasakan sesuatu yang dingin sekaligus hangat. Dingin dari Bentoro yang tiba-tiba muncul di belakangnya dan hangat dari api yang berkobar di tangannya. Bola mata Juna melebar, pijakannya jadi tidak seimbang karena terkejut. Tidak ada pilihan lain selain menangkisnya. Juna berputar sambil mengayunkan tangannya ke arah kepala Bentoro. Tangan satunya digunakan untuk menangkis tangan Bentoro yang hampir mengenai tubuhnya. Panas! Ia mengerang kesakitan akibat serangan Bentoro yang mengenai sedikit pundaknya. Bentoro yang terkena pukulan Juna terpental mundur. Sementara bahu Juna terbakar, kulitnya melepuh dengan rasa panas yang sangat menyiksa. Setan itu tertawa melihat Juna menahan rasa panas di pundaknya. Api milikku akan terus terasa panas jika mengenai tubuhmu. Sial, rasa panasnya tidak hilang meski aku sudah membacakan amalan pemutih. Juna menatap tajam ke arah makhluk itu sambil memegangi bahunya yang melepuh. Matanya penuh dengan tekad meskipun rasa sakit membakar tubuhnya. Ia tidak akan menyerah. Juna tahu bahwa ini adalah ancaman terakhir bagi desa Songgolawu. Jika tidak bisa mengalahkannya, setan itu pasti akan terus mencari tumbal dari nyawa warga desa. Ini belum berakhir. Juna menyiapkan diri untuk serangan berikutnya. Bentoro menghentakkan kaki, melompat ke arah satu pohon ke pohon lainnya, lalu kembali menyerang dengan kecepatan yang sulit untuk Juna prediksi. Cakar apinya mengayun dengan ganas ke arah Juna. Refleks Juna melompat mundur. Cakar Bentoro melewati depan wajahnya. Sial, aku harus melakukan sesuatu. Jika tidak, api dari setan itu akan menghanguskan tubuhku. Bentoro yang melewatinya berputar dengan berpijak pada satu pohon. Dirinya kembali menerjang. Juna tidak dapat menghindarinya. Ia menangkis dengan tangannya, mendorong tangan Bentoro ke arah lain. Rasa sakit semakin menjadi-jadi saat tangannya terkena api itu lagi. Juna tidak memperdulikannya. Ia memanfaatkan celah dari dorongan tangannya, melancarkan sebuah tendangan ke arah perut Bentoro. Setan itu cukup kuat, namun Juna tidak menyerah begitu saja. Meski sulit, bertarung tanpa menggunakan pusaka miliknya. Bentoro tidak berhenti menyerang. Ia mengibaskan cakarnya, membentuk sebuah gelombang cakaran api. Juna kembali menghindarinya, matanya mengarah ke belakang. Bentoro mulai bergerak ke belakang Juna yang masih dalam keadaan melompat. Serangan yang sama tidak akan berguna di hadapanku. Juna sudah memperhitungkannya. Setelah serangan cakaran dilancarkan, Bentoro akan menyerangnya dari belakang. Begitu menginjak tanah, Juna melompat ke samping. Tangan cakar panjang dengan api yang berkobar melewati tepat di depan wajahnya. Dengan satu gerakan, Juna membalas dengan sebuah tendangan ke arah perut kanan Bentoro. Namun sebelum serangan Juna membuatnya terpental, Bentoro mengayunkan tangannya ke arah kaki Juna, meninggalkan luka sobekan yang terbakar. Juna terjatuh dan mengerang kesakitan. Bentoro terpental mundur. Betis Juna terasa begitu panas. Bekas dari cakaran menghitam dengan pinggiran luka yang melepuh. Gawat, jika begini pergerakanku akan semakin melambat. Dengan luka di betisnya, Juna tahu dirinya tidak akan bisa cepat seperti sebelumnya. Kaki Juna melepuh. Rasa panas begitu menyengat dari luka yang diterima. Ada apa bocah tenggik? Bukankah menyakitkan? Juna kembali bangkit menahan rasa panas di bahu serta betisnya. Bentoro memanfaatkan luka yang diterima Juna dengan menyemburkan cairan dari mulutnya. Juna berlari memutar menghindari semburan cairan tersebut, lalu menerjang dari arah samping dan menuju kepala bagian kanan Bentoro. Bentoro terpental namun tidak menerima luka sedikit pun. Kau memang bocah yang menjengkelkan. Aku akan mengakhiri semuanya di sini. Bentoro kembali membaca sebuah mantra. Matanya terpejam sembari merentangkan kedua tangannya. Cekerting prawito, pekocep pengkerangkeng urep kosoning ceroning telatah buncah nyawi citening alam. Juna mendengarkan dengan cermat mantra yang diucapkan Bentoro. Mantra itu terdengar tidak asing bagi Juna. Ia segera memahami mantra yang diucapkan Bentoro. Ini mantra jagat panguripan kabut hitam. Gawat, aku harus segera mengambil pusakaku.
Jika tidak, semua akan berakhir sampai di sini. Jika Juna terjebak di ilmu jagat panguripan milik Bentoro, dirinya akan berakhir. Juna tidak akan bisa keluar apabila tidak ada pusakanya ataupun pengguna portal gaib. Sama seperti saat melawan Kikarta pertama kali. Di bait mantra terakhir dari arah gubuk, Mbah Darso keluar berteriak memanggil namanya. Juna, tangkap ini! Mbah Darso melempar pusaka Bajragada ke arah Juna. Kabut hitam mulai menyelimuti area tempat mereka berada. Juna berlari ke arah pusakanya yang dilempar oleh Mbah Darso. Ia berusaha menggapainya sebelum kabut menyelimuti seluruh area tempat mereka bertarung. Waktu serasa lambat. Bentoro yang baru selesai membaca mantra mulai membuka matanya, melirik ke arah Juna yang berlari, lalu menoleh ke arahnya yang dituju Juna. Tidak akan aku biarkan dirimu mendapatkan pusakamu itu. Bentoro tidak ingin membiarkan Juna begitu saja. Dirinya mengibaskan cakar apinya ke arah Juna. Sebuah ledakan terjadi, api berkobar serta kepulan asap menutupi tubuh Juna yang terkena serangan itu. Mati kau bocah, tubuhmu pasti sudah hangus. Bentoro tertawa puas serangan miliknya berhasil mengenai Juna. Dirinya merasa sudah memenangkan pertarungan ini. Tapi apa yang terjadi? Mengapa anak itu masih berdiri? Apa mungkin dia mati berdiri? siluet Juna terlihat masih berdiri tegak. Bentoro mengira kalau serangannya pasti membakar tubuhnya hingga mati berdiri. Namun dari kepulan asap itu tiba-tiba sebuah mantra terdengar. Jagating Prawito, suci ning pedut petak kerangkeng urep, kuasa ning jroning telatang punca, nyawiji dening alam. Tidak mungkin. Apa anak itu bisa menggunakannya juga? Bola mata Bentoro melebar. Mantra itu mirip dengan mantra yang baru saja ia ucapkan. Namun ada satu bait yang terdengar berbeda dengan miliknya. Bentoro tidak tinggal diam. Di area jagat panguripan miliknya, ia menciptakan 5 bayangan dengan cakar api menyerang Juna dari berbagai arah. Serangannya tidak memberi celah untuk Juna dapat menghindarinya. Namun tiba-tiba kabut hitam ilmu jagat panguripan Bentoro menghilang, digantikan dengan kabut putih yang diselimuti petir. Apa yang terjadi? Ada apa dengan ilmu jagat panguripanku? Bentoro panik, matanya menelisik area sekitar, bingung dengan apa yang terjadi dengan ilmu jagat panguripan miliknya. Juna masih berdiri tegak dengan pusaka Bajragada di tangannya. Kilatan petir muncul dari tempat Juna berdiri, lalu menyebar menyerang bayangan Bentoro. Bayangan Bentoro lenyap menjadi asap hitam. Tidak mungkin anak itu juga mampu menggunakannya. Bentoro masih tertegun, tidak percaya kalau kabut hitam dari ilmu jagat panguripan miliknya lenyap ditelan kabut putih yang diselimuti petir. Bentoro, akan aku beritahu kau satu hal. Jangan pernah menggunakan ilmu jagat panguripan untuk melawan orang keturunan dari orang yang menciptakan ilmu ini. Bentoro terkejut, sebuah nama muncul di kepalanya, membuatnya seketika tertegun tanpa ekspresi. Tidak mungkin. Apa kau keturunan Prabu Tirtayasa? Sebuah kilatan petir muncul dari tempat Juna berada, tubuhnya seketika menghilang. Bola mata Bentoro terbelalak, merasakan sesuatu berada di belakangnya. Benar sekali. Juna menghantam Bentoro dengan pukulan petir miliknya dari belakang. Bentoro terpental dengan tubuh kejang-kejang akibat sengatan petir Juna. Bocah keparat! Bentoro bangkit lagi, menyemburkan cairan hitam dari mulutnya, lalu menerjang dengan cakarnya. Cairan itu mengenai tubuh Juna, menguap membuat tubuh Juna berasap. Bentoro menambahkan sebuah cakaran menembus dada Juna. Ilmu jagat panguripan milikmu tidak akan bisa mengalahkanku. Oh ya? Hebat juga. Juna sudah berada di belakang Bentoro. Ia melirik ke arah belakang terkejut kalau Juna sudah berada di belakangnya lagi.
Bentoro menarik tangannya yang masih menancap di dada Juna yang berada di depannya. Ia kembali berpaling ke arah depan guna memastikan mengapa tangannya tidak bisa digerakkan. Bayangan Juna yang berada di depannya memegang tangan Bentoro. Lepaskan tanganku. Aku akan bantu untuk melepaskannya. Juna menghantam pipi kanan Bentoro dengan keras. Tubuh Bentoro kejang-kejang, lalu terpental. Bentoro mencoba bangkit kembali dengan tubuh berasap, namun Juna tidak membiarkannya berdiri. Dengan menciptakan 3 bayangan dengan tangannya diselimuti petir. Bentoro mengerang kesakitan. Bayangan Juna memukulnya secara bersamaan ke arah Bentoro yang masih terbaring di tanah, membuat tanah itu seketika menciptakan lubang. Dengan lenyapnya dirimu, warga desa akan menjadi lebih aman. Tubuh Bentoro masih terbaring tidak sadarkan diri. Kulitnya menghitam akibat menerima petir Juna. Juna kembali mengangkat pusakanya, menghilangkan ilmu jagat panguripan miliknya. Mbah Darso nampak masih berada di depan gubuk. Juna segera menghampirinya. Kamu berhasil mengalahkannya, Juna. Iya, Mbah. Terima kasih sudah melemparkan pusakaku tepat waktu. Sama-sama, Juna. Saya juga terima kasih sudah melindungi saya dari serangannya. Lalu di mana sekarang sosok itu? Juna menunjuk dengan jari jempolnya ke arah di mana tanah mencekung. Mbah Darso menyampingkan kepalanya seketika terbelalak dengan apa yang ia lihat. Juna, dia belum kalah. Spontan Juna berbalik arah. Bentoro merangkak ke arah kegelapan hutan, ingin melarikan diri. Dirinya melompat dari pohon ke pohon menghindari kabut putih Juna. Sial, mau kemana kau setan sialan? Sementara itu di hutan sekitar gubuk Kikarta, Reza dan Kuncoro berlarian dengan nafas terengah-engah. Mereka dikejar oleh makhluk kerdil, genderuwo, serta dedemit lainnya yang terus memburu mereka. Kabut yang diciptakan Juna menambah suasana mencekam di hutan itu. Piye kisah, demit-demit itu masih ngikutin. Rasa lelah bercampur rasa takut menyelimuti tubuh mereka. Nafas memburu, langkah mulai melambat. Reza berhenti di salah satu pohon beringin besar. Ngumpet dulu, Coro, tarik napas. Mereka berhenti bersembunyi di balik pohon beringin. Bola mata mereka tidak bisa berhenti melirik ke sekitar. Takut apabila tiba-tiba sosok menyeramkan muncul. Ini semua gara-gara kamu sih, Zah. Lo kok aku? Kalau kita tidak pura-pura kerasukan, memangnya kamu bisa menghadapi kuntilanak merah kemarin malam? Ya ndak iso sih, Zah. Nah ya wis. Penyesalan membuat mereka saling menyalahkan. Kuncoro dan Reza mencoba mengintip dari balik pohon beringin, memperhatikan apakah sosok yang mengejar mereka sudah menghilang atau belum. Hingga tiba-tiba sebuah cairan menetes mengenai kepala Kuncoro dari atas mereka. Apa ini? Kuncoro mengusap kepalanya, memeriksa cairan apa yang menetes di kepalanya. Reza menoleh memperhatikan Kuncoro. Noda bercak merah dari cairan yang menetes di kepala Kuncoro membuat mereka seketika saling tatap. Gede, Zah. Reza dan Kuncoro menggerakkan kepala perlahan, mendongak ke atas pohon tempat mereka bersembunyi. Ladalah, mamanya kuntilanak, Coro. Belayu lagi lo, Zah. Kas. Suara melengking dari kuntilanak merah yang bertengger di pohon beringin itu membuat Reza dan Kuncoro berlari dengan kencang tak tentu arah. Mereka tidak peduli dengan arah, setidaknya menjauh dari makhluk menyeramkan itu. Sekiranya sudah cukup jauh, Reza dan Kuncoro kembali berhenti melangkah. Reza terduduk di tanah bersandar di batang pohon. Aku capek, Coro, gak bisa lari lagi. Reza menyerah, tenaganya sudah habis. Tenggorokannya terasa kering akibat terus lari menghindari sosok-sosok yang mengejar mereka. Aku juga sudah tidak kuat, Zah. Aduh. Suara tawa kuntilanak mulai terdengar lagi, disusul suara berdesis dan suara geraman yang semakin mendekati tempat mereka bersandar. Reza dan Kuncoro saling pandang lalu mengangguk bersamaan. Tidak ada pilihan lagi, mereka harus menghadapi demit-demit itu. Tenaga mereka sudah terkuras, dada kembang kempis mustahil untuk lari lagi. Mereka berdiri lalu menuju balik pohon.
tempat suara sosok-sosok mengerikan itu muncul. Kita lawan dengan seadanya, Coro. Kuntilanak, genderuwo, makhluk kerdil mulai bermunculan mengepung mereka berdua. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, hanya membaca bacaan surat yang mereka tahu dengan nafas yang terengah-engah. Sosok-sosok mengerikan itu berhenti melangkah menatap ke arah Reza dan Kunchoro. Rene, maju kalau berani lo. Kunchoro memajukan satu kakinya ke depan dan menempelkan satu kakinya ke tanah. Tangannya menyatu di atas kepalanya dengan gerakan cepat. Lidahnya keluar masuk. Reza menekuk telapak tangannya ke bawah, kakinya diangkat satu, sedangkan kaki satunya mencoba menahan keseimbangan. Ayo maju satu-satu, tak tepi pakai ajian walang kekek milikku lo. Rene, tak caplok dia semua kabeh. Reza dan Kunchoro sudah memasang kuda-kuda bertempur terkuat mereka, siap menghadapi demit-demit menyeramkan itu. Iko sing cilik dulu maju, Mbak Kun sama Mas Gen belakangan. Mbak Kun alias kuntilanak, sedangkan Mas Gen adalah genderuwo. Kunchoro menatap manusia kerdil yang mengeram, memperlihatkan gigi yang bergerigi melawan yang kecil lebih dulu. Mungkin akan lebih mudah. Manusia kerdil itu merangkak ke arah mereka. Kunchoro berdesis mengeluarkan suara ular, sedangkan Reza, dia terlihat bingung lalu menoleh ke arah Kunchoro. Coro, apa sih? Suara walang kekek kayak gimana? Kunchoro terdiam, matanya melirik ke atas mencoba menggali ingatannya, mencari suara walang kekek seperti apa. Setelahnya kembali menoleh ke arah Reza. Kayak gini, Za. Kek. Oh, ngono toh. Ya wes, makasih. Kunchoro mengangguk. Mereka berdua kembali memasang kuda-kuda bertempur, menatap manusia kerdil itu lagi. Sembari mengeluarkan suara masing-masing, Kunchoro masih dengan suara berdesisnya. Sedangkan Reza, tepat saat manusia kerdil itu berada 1 meter di dekat mereka, Reza melompat-lompat dengan satu kakinya. Sambil mengeluarkan suara aneh itu, Kunchoro menggerakkan tubuhnya maju mundur, siap mencaplok makhluk kerdil itu. Hingga tiba-tiba semua sosok yang berhadapan dengan mereka menatap ke arah belakang Reza dan Kunchoro. Di sana terlihat siluet sosok besar makhluk kerdil itu tidak jadi menghampiri mereka. Lari terbirit-birit melihat sosok siluet besar yang muncul itu. Berhasil, Za. Reza dan Kunchoro tidak menyadari sosok yang berada di belakang mereka. Demit-demit yang mengejar mereka juga seketika menghilang saat melihat siluet besar itu. Tapi tiba-tiba dari arah gubuk Ikarta terlihat satu sosok yang melompat dari pohon ke pohon lainnya. Masih ada satu lagi, Coro. Mereka berdua seketika memasang kuda-kuda bertempur kembali. Demit itu semakin mendekat ke arah Reza dan Kunchoro. Bulu kuduk keduanya merinding merasakan hawa mencekam dari sosok yang melompat dari pohon itu. Mereka berdua memejamkan mata seraya mengayun-ayunkan tangan berusaha menyerang meski tidak terarah. Hingga tiba-tiba dari belakang Reza dan Kunchoro muncul tangan besar yang menghantam sosok yang melompat-lompat itu, membuatnya seketika terkapar tidak sadarkan diri. Sosok siluet besar itu mulai meninggalkan Reza dan Kunchoro yang masih mengayunkan tangan. Merasa tidak menyentuh apapun, Reza mulai membuka mata dan memastikan apa yang terjadi. Demit yang melompat-lompat itu terbaring di hadapan mereka. Coro, demitnya sudah kalah. Kunchoro mulai membuka matanya memastikan perkataan Reza. Iya, kita menang, Za. Reza dan Kunchoro saling berpelukan, merasa kalau mereka berhasil mengalahkan setan itu. Padahal itu bukan perbuatan mereka, melainkan sosok siluet besar yang berada di belakang mereka tadi. Perlahan dari arah gubuk, 2 orang muncul. Salah satu di antaranya mengangkat tangannya dengan menggenggam satu benda. Kabut putih yang dibuat Juna seketika menghilang, memperjelas pandangan mereka. Siluet 2 orang itu adalah Juna dan Badarso. Mereka mengejar Bentoro yang melarikan diri. Reza, Kunchoro, mereka berhasil mengalahkan Bentoro. Juna dan Badarso segera mendekat ke arah mereka. Reza dan Kunchoro mencoba menarik nafas, seolah habis terjadi pertempuran sengit di antara mereka. Kalian benar-benar hebat.
Energi besar yang aku rasakan tadi apa mungkin itu milik kalian? Aku baru kali ini menggunakannya. Benar-benar anak yang luar biasa. Juna sempat merasakan energi besar dari arah mereka berdiri, namun itu bukan milik mereka, melainkan milik siluet besar yang tadi muncul. Kami butuh istirahat sejenak. Tolong urus sisanya. Juna dan Mbah Darso mengangguk. Mereka segera membacakan amalan pemutih untuk melenyapkan Bentoro. Pertarungan sengit dengan Ingon keluarga Angkoro dimenangkan oleh keberuntungan yang tiba-tiba muncul. Juna tidak lagi meremehkan mereka berdua. Mbah Darso semakin takjub dengan kekuatan keberuntungan mereka. Reza, Kuncoro, Juna dan Mbah Darso melanjutkan perjalanan menuju desa Kencana Wungu. Kali ini desa Songgolawu sudah benar-benar aman. Tidak ada lagi yang bisa mengancam warga desa. Dendam keluarga Angkoro sudah terhapuskan. Kini Reza dan Kuncoro menuju tujuan utama mereka, yaitu tumpeng 2 meter berada. Di desa Kencana Wungu, Aswan segera menghampiri Mbah Arya dan Mbah Seno yang baru saja selesai melakukan pertempuran sengit, meniup gulali menjadi balon. Mbah, ngapain sih pakai tarung niup gulali segala? Jangan salah, Asta. Meniup gulali tidak mudah untuk dilakukan. Perlu konsentrasi penuh untuk melakukannya. Ini juga bisa menjadi latihan untuk mengendalikan kekuatan, agar tidak terlalu berlebihan atau terlalu lemah. Jelas Mbah Arya dengan bijak. Aswan merenung sejenak. Jika dipikir kembali, meniup gulali menjadi balon memang membutuhkan konsentrasi tinggi. Tidak boleh meniup dengan kencang karena bisa pecah, dan juga tidak boleh terlalu pelan karena gulali bisa mengeras. Dulu kita sering tarung niup gulali di padepokan tempat kami berguru. Masa sih, Mbah? Kalian boleh mencobanya sendiri. Mahendra, Arlingga, dan Aswan saling bertatapan. Senyum tipis tergurat di wajah mereka. Tanda mereka tertarik dan bersemangat. Mereka akan mencobanya nanti sepulang dari balai desa. Perasaan penasaran dan antusiasme terpancar jelas dari wajah mereka, menanti tantangan baru yang penuh keseruan ini. Sesampainya di balai desa, suasana begitu ramai. Para warga saling berganti datang dan pergi, mengantarkan makanan-makanan tradisional yang mereka buat sendiri. Wah, ramai sekali di sini. Ada tumpeng juga. Banyak tumpeng dengan lauk pauk yang menggiurkan. Beraneka ragam hidangan menghiasi meja-meja panjang. Mulai dari ayam ingkung, sambal goreng kentang, urap sayur, hingga aneka kue tradisional seperti klepon dan getuk. Harum masakan menggugah selera, membuat perut siapapun yang datang seketika lapar. Kenapa kalian lama sekali? Saya sudah menunggu sejak tadi. Mbah Arya, Mbah Seno, Mahendra, Aswan, dan Arlingga disambut oleh Ki Ambar yang sudah menunggu mereka di pintu masuk balai desa. Maaf, Mbah, tadi habis lihat Mbah Arya dan Mbah Seno adu ilmu. Mbah Seno menyentil telinga Arlingga, membuatnya seketika mengadu dan mengelus-elusnya. Jangan dengarkan perkataan anak itu. Ya wes, ayo masuk. Makanannya sudah disiapkan di dalam. Ki Ambar mengajak mereka masuk ke balai desa yang sudah berjajar makanan banyak. Para tetua desa menyambut mereka dengan hangat, menyalami mereka satu persatu dan memberikan tempat duduk khusus di tengah-tengah ruangan. Pertempuran yang menentukan keamanan desa sudah mereka tuntaskan. Mereka layak mendapatkan jamuan istimewa dari warga desa Kencana Wungu. Ci, apa ini tidak terlalu banyak? Kalau tidak habis, apa tidak membazir? Kalian makan saja sampai kenyang, sisanya akan dibagikan ke warga. Silakan duduk dulu, saya akan mengambilkan minum. Mahendra dan yang lainnya mulai duduk, merasa terhormat atas sambutan yang diberikan. Ki Ambar dan para tetua menyuruh mereka untuk menikmati jamuan yang sudah disajikan. Mbah Arya berdiri dari duduknya menghampiri Ki Ambar yang tampak sedang meminta dibuatkan minum oleh warga yang mengurus acara syukuran. Si Mbah ngapain, Wan? Entahlah,
Mungkin minta gulanya jangan banyak-banyak. Mahendra dan Aswan memperhatikan mereka berdua dari kejauhan. Melihat Mbah Arya menunjuk ke arah satu tumpeng, Ki Ambar mengangguk, lalu kembali bergabung dengan yang lainnya. Mahendra bertanya pada Mbah Arya apa yang dia katakan pada Ki Ambar. Mahendra hanya tersenyum tipis. Habis ngapain, Mbah? Rahasia dong. Mahendra dan Aswan saling tatap sambil mengangkat kedua bahu mereka, bingung namun tidak ingin mendesak lebih lanjut. Tak lama kemudian Ki Ambar menghampiri mereka membawa 5 cangkir teh seraya menyuruh mereka untuk makan. Mari silakan dinikmati makanannya. Mahendra mengucapkan terima kasih, lalu mereka semua mulai menyantap makanan yang sudah disiapkan. Suasana penuh keakraban dan kehangatan. Mereka menikmati setiap suap makanan dengan penuh rasa syukur. Rasanya yang lezat membuat mereka sejenak melupakan segala kelelahan dan perjuangan yang telah mereka lalui. Percakapan ringan, tawa dan senyuman menghiasi momen tersebut. 4 buah tumpeng sudah habis ditemani 2 ayam ingkung ketika mereka sedang asik berbincang dengan perut yang kenyang. Tatapan mereka teralihkan ke arah 4 orang yang baru saja tiba di balai desa. 3 orang pemuda bersama 1 orang parubaya memperhatikan sekitarnya, mencari sesuatu. 2 pemuda di antaranya memasang wajah sedikit kesal, matanya terus menelisik balai desa. Mbah Arya yang melihat itu seketika berdiri dan menuju ke belakang balai desa. Mahendra dan Aswan menatap aneh, bertanya-tanya mengapa Mbah Arya seperti menghindar. Mahendra melambaikan tangan pada 4 orang tersebut. Mereka adalah Reza, Kuncoro, Juna dan Mbah Darso yang baru saja tiba. Juna yang sadar dengan lambaian tangan Mahendra segera menuju ke arah mereka dan memberitahu yang lainnya. Reza dan Kuncoro dengan menolak pinggang berjalan lalu berhenti sejenak saat melihat kue klepon. Mereka menyomot masing-masing 2 buah lalu melanjutkan berjalan lagi. Tepat saat sampai di tempat mereka, Ki Ambar menghampiri Mbah Darso. Mereka saling bersalaman. Mahendra bertanya mengapa Reza dan Kuncoro tampak begitu kesal. Di mana Mbah Arya? Kami aja perlu dengannya. Mahendra dan Aswan saling tatap bingung dengan apa yang terjadi. Sementara itu Arlingga, Juna dan Mbah Seno asik berbincang. Begitu juga dengan Ki Ambar dan Mbah Darso. Bola mata Reza melirik ke arah samping balai desa dan melihat Mbah Arya berjalan menuju mereka. Sesampainya di depan mereka, Reza dan Kuncoro langsung menagih, bertanya di mana tumpeng 2 meter yang dikatakan Mbah Arya. Mbah Arya di santainya duduk, sementara Mahendra dan Aswan masih celingukan bingung. Ada di belakang balai desa. Mendengar itu, senyuman mereka di wajah Kuncoro dan Reza. Setelah mengalami malam panjang, akhirnya mereka sampai di tujuan utama mereka, yaitu tumpeng 2 meter. Reza dan Kuncoro segera berlari ke arah belakang balai desa dengan senang. Tepat saat sampai di belakang, Reza tidak menemukan apapun di sana. Hanya ada sebuah kertas yang menggambarkan tanda panah ke atap balai desa. Bola mata mereka melebar, Kuncoro berucap mengumpat. Jangkai, apa iki maksudnya? Mbah Arya menghampiri mereka. Reza bertanya, Ini maksudnya apa, Mbah? Lah iki tanah ke atap jaraknya 2 meter loh. Beberapa menit yang lalu saat Mbah Arya menghampiri Ki Ambar, dirinya berkata padanya kalau ingin meminta 1 tumpeng untuk 2 orang yang akan datang, itu adalah Reza dan Kuncoro. Reza dan Kuncoro mendengus lemas menyadari bahwa tumpeng 2 meter yang dimaksud adalah tumpeng yang ditaruh di atap dengan tinggi 2 meter. Reza dan Kuncoro benar-benar kesal karena sudah dibohongi Mbah Arya. Tongkrong Coro, ya wis, ayo. Reza menaiki punggung Kuncoro mengambil tumpeng yang ditaruh di atap balai desa. Meski kesal, setidaknya tumpeng itu bisa mengenyangkan perut mereka berdua, walaupun tidak sesuai ekspektasi. Hari itu di desa Kencono Wungu, tawa dan kebahagiaan terus menggema, mengiringi cerita tentang tumpeng 2 meter yang akan menjadi legenda di antara mereka. Keceriaan dan kebersamaan mereka mengukir kenangan indah yang akan selalu mereka ingat.
Meski perjalanan penuh liku, namun kebersamaan mereka membuat segalanya terasa istimewa. Sore itu di bawah langit desa yang cerah, mereka menikmati setiap momen, menikmati arti sebenarnya dari persahabatan dan kekeluargaan. Mobil Avanza Geboy. Mana nih Toyota? Melesat dengan kecepatan 60 km per jam, sang pengendara bersama satu temannya yang sedikit uragan ingin menghampiri seseorang. Kita tidak boleh diam saja. Harus ada sedikit gebrakan supaya hidup kita nggak gini-gini toh. Iya, masa nongol guyon toh ya? Bos sekali-kali dikasih kesempatan buat lawan Raja Demit, Raja Siluman. Kalau gak Raja Poker ngono lho. Sing penting jangan Raja Singa aja, Coro. Entah apa yang akan dilakukan oleh kedua orang itu. Wajah mereka terlihat begitu kesal sekaligus lelah. Reza dan Kuncoro tidak pernah sekesal ini sebelumnya. Mungkin masalah ini kali ini benar-benar serius bagi mereka. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, mereka sampai di salah satu rumah sederhana yang terdengar satu orang sedang mendongeng. Assalamualaikum. Orang usah salam, Coro. Langsung terobos wae masuk. Mereka masuk ke dalam rumah. Tapi kok malah perasaan Kang Selamet yang gak enak ya. Yang dihiasi beberapa silver play button dan gold play button. Orang-orang di rumah itu sedang sibuk di ruangan masing-masing. Reza dan Kuncoro menuju ruangan ketiga dari pintu masuk. Lagi dongeng orangnya sah. Ora urus, wis langsung masuk. Tori tidak tahu apa yang akan terjadi pada Sinta selanjutnya. Yang dia tahu, orang yang sedang dongeng itu seketika terhenti saat tiba-tiba 2 orang yang tidak dikenal masuk tanpa mengetuk. Wis ngarane Slamet. Loh, lanjut dengan sinten? Main masuk aja. Kami 2 pendekar dari Lembah Nyengat mau protes karo awakmu. Protes? Iya, ceritakan cerita kami juga jadi tokoh utama dalam cerita. Gah, males. Oh, sikat Coro. Aduh. Iya, aduh. Main guaplok wae. Reza dan Kuncoro berbalik, merasa lega permintaannya akan dikabulkan. Dasar 2 koplak. Oh, sikat lagi Coro, jangan sampai selamat. Loh, lah kan emang selamat toh ya. Alah mbok wis ora urus, sikat Coro. Sekian. Terima kasih buat Ristori. Se. Kenapa kalian gak pukulin penulis kalian juga? Kalah, engko orang ngerti umai. Wis, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Coro, sikat lagi si selamat-selamat itu. Oke, Sah. Dadah semuanya.